Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan selalu buat Anda semuanya. Terima kasih banyak karena dukungan, supportan dan semangat dari Anda alhamdulillah menjadikan channel ini terus berkembang dan terus memberikan semangat motivasi buat teman-teman semuanya yang selalu mungkin ditekan atau ditakut-takuti ya sampai detik ini. Meskipun telah banyaknya pinjol-pinjol ilegal yang telah digrebek, tapi permasalahan malah muncul di pinjol legal. Semoga saja dengan hadirnya Solusi Utang selalu memberikan efek-efek positif buat Anda semuanya dan bisa mengurangi sedikit beban yang ada dalam pikiran Anda. Minimal Anda bisa menatap masa depan yang agak cerah dan lebih cerah, bisa cerah gitu ya. Mudah-mudahan Solusi Utang mampu untuk hal itu. Oke, ini karena banyaknya saya menerima emailnya ini email buta ya. Email buta itu saya juga nggak tahu ya orang-orang ini entah apa. Pokoknya diawali dengan A, B, C, D, E, O. Pokoknya ngawur semua lah, huruf abjad biasa aja. Habis itu @gmail.com. Dia mempertanyakan kepada saya, kenapa stop bayar pinjol legal? Ya, karena saya selalu mungkin membuat ketika saya live, stop bayar pinjol legal atau ilegal. Ya, stop bayar pinjol legal atau ilegal. Stop bayar pinjol 100 sekian legal, kan gitu ya. Jadi hari ini saya jelaskan buat teman-teman semuanya, stop bayar pinjol legal kenapa ya. Itu pertanyaan yang selalu muncul, yang bermunculan masuk ke email saya. Emailnya saya juga tidak jelas, tidak tahu siapa yang ngirim itu. Biar saya terangkan sama Anda kenapa stop bayar pinjol legal. Tapi sebelumnya silahkan di buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport, mendukung channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih ya. Hari ini banyak banget pertanyaan, kenapa stop bayar pinjol legal ya. Itu yang selalu masuk ke email saya. Bahkan saya membuka untuk ruangan DM di Instagram saya untuk Anda ngechat saya via Instagram, itu juga rame ya. Tapi entah siapa-siapa aja namanya, pokoknya namanya nama fake semuanya ya, nggak ada nama yang asli. Jadi di sini saya terangkan sama Anda ya, secara logika. Ini kita bermain secara logikanya. Kalau logika Anda tidak ada, Anda nggak usah nonton video ini ya. Jadi video ini hanya khusus buat orang yang mempunyai logika yang tinggi, supaya bisa mencerna bahasa-bahasa yang cukup mengarah ke pemikiran mereka. Pertama, berapa banyak orang yang telah mencoba pinjol legal? Ya, berapa banyak yang sudah mengajukan? Isi di kolom komentar. Pinjol legal apa aja yang sudah Anda ajukan dan apa-apa aja yang Anda dapat setelah Anda mengajukan. Ya, kalau berdasarkan pengalaman saya, ketika ada satu orang mengajukan pinjaman ke pinjol legal, meskipun tidak di ACC, ya, meskipun tidak di ACC, tetapi promosi dari pinjol ilegal masuk nggak kepada Anda? Ya, ayo, siapa di sini yang tidak mendapatkan promosi pinjol ilegal ketika dia mengajukan pinjaman di legal? Ya, mungkin nggak ada kalau saya rasa gitu loh. Soalnya sekali kita klik aja, sekali kita klik aplikasinya, meskipun dana tidak cair, itu link-link sampah dari pinjol ilegal selalu bermunculan kepada smartphone Anda. Bahkan bisa jumlahnya ratusan ya, setiap hari masuknya. Itu menandakan apa? Menandakan ada satu penampungan data yang terjadi antara pinjol legal dan pinjol ilegal. Kalau enggak, mustahil pinjol ilegal bisa mengetahui data orang yang mengajukan. Ini buat orang yang sudah pernah mengajukan di pinjol legal, pasti mereka tahu.
Itu yang paling pertama. Ya, itu saya juga sudah menguji. Kalau teman-teman nggak percaya, Anda juga boleh menguji download itu salah satu pinjol legal. Meskipun data Anda tidak di ACC, tapi promosi link sampah dari pinjol ilegal akan masuk kepada Anda. Coba Anda timbang pakai logika Anda. Dari mana mereka mendapatkan data Anda, dari mana mereka mengetahui nomor handphone Anda, sehingga linknya bisa masuk ke handphone Anda. Yang Anda ajukan cuma di pinjol legal, itu pun tidak di ACC. Ya, bayangin. Itu sudah menjadi alasannya. Kalau mereka sudah pernah meminjam, pasti mereka paham ucapan saya, dan logikanya pasti jalan ke situ. Ya, berarti data Anda sengaja digilir, data Anda sengaja dibuka, supaya pinjol ilegal mempunyai kesempatan untuk bisa memberikan pinjaman kepada Anda dan mempunyai kesempatan juga untuk meraih keuntungan yang sangat besar kepada Anda. Ini trik, ya, soal trik. Ketika data Anda tidak di ACC. Ketika data sudah di ACC, ini lebih ngeri lagi, ya. Kita sudah di ACC, kita mengajukan pinjaman di pinjol legal, sudah di ACC, ya. Dana sudah masuk ke rekening kita. Ya, habis itu kita ketika jatuh tempo, kita diimingkan ini dengan pencairan ulang untuk yang kedua kalinya. Silahkan selesaikan pinjaman Anda lengkap dengan bunga yang cukup fantastis. Ya, otomatis orang-orang tanpa berpikir panjang, mereka akan mencari dana talangan kemanapun. Bahkan mereka ada yang minjam ke orang sekitar, pinjam aja 1 hari aja, besok saya balikan lagi. Kenapa dia bisa menyatakan seperti itu? Karena dia dapat informasi dari pinjol legal. Ketika Anda melakukan pelunasan hari ini juga kami cairkan. Ya. Dan masyarakat tergiur. Ditambah di tengah situasi COVID-19 kemarin. Ditambah orang banyaknya di PHK. Ditambah orang banyaknya WFH. Tapi, ya, ini ada tapinya. Pasti juga teman-teman merasakan. Ketika sudah melakukan pelunasan dan ketika kita mengajukan ulang untuk pinjaman yang kedua, ditolak. Ya, tapi link sampah dari pinjol ilegal tetap juga masuk. Ya. Itu tujuannya apa? Tujuannya pinjol legal memberi izin untuk pinjol ilegal mencari juga keuntungan kepada Anda. Ya. Udah, itu sudah 2 logika yang saya tunjukkan. Oke, ini yang terakhir buat Anda semuanya supaya Anda tahu. Sebelum pinjol legal ini berstatus legal, ya, otomatis mereka berstatus apa? Sebelum, ya, ilegal dong. Nggak mungkin orang baru memulai satu usaha. Contohnya saya ingin berdagang ini. Saya baru memulai, belum juga tahu saya akan beruntung, belum tahu juga akan banyak pembelinya. Nggak mungkin kan saya harus ngizin, urus izin bla 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 segala macam. Nggak mungkin. Otomatis saya jalani dulu usaha saya secara ilegal. Ketika proses mulai berjalan, usaha ini mulai naik, baru saya mengurus izin menjadi legal. Ya. Berarti sebelum terbit pinjol legal, pinjol itu ilegal terlebih dahulu. Ya, nggak bisa dipungkiri oleh OJK. Berapa banyak pinjol terdaftar yang umurnya masih kurang dari 1 tahun? Berarti sebelum mereka mendaftarkan diri ke OJK, semuanya pinjol ilegal. Dan ketika mereka sudah mendaftarkan diri ke OJK, pernah nggak OJK menilai bagaimana mekanisme Anda sebelum Anda memulai ini dan bagaimana mekanisme Anda setelah Anda masuk ke otoritas jasa keuangan? Nggak pernah ada penilaian tentang hal itu. Ya, makanya saya bilang mekanisme yang dijalankan oleh pinjol legal kalau masih seperti dahulu, tidak ada perubahan sama sekali, yang diobati cuman pinjol ilegal, sama aja enggak. Makanya saya sarankan ke teman-teman semuanya, stop bayar pinjol legal secara online. Ya. Kenapa? Karena pembayaran virtual account, pembayaran menggunakan sistem dengan kode VAR, itu tidak ada perlindungan yang jelas. Dan ketika uang Anda tidak masuk, ya, tidak mengurangi tagihan Anda komplain, tidak bisa Anda komplain kemanapun. Makanya stop bayar pinjol legal secara online. Ya, orang yang kontra nggak akan paham.
Tapi orang yang sudah mencoba, orang yang sudah mempraktekkan langsung, mereka paham arah kemana ucapan saya. Ya, kayak gitu saya melogika 3 hal tadi itu. Pertama, kita meminjam di pinjol legal meskipun tidak di ACC, pinjol legal tetap memberi ruang kepada pinjol ilegal dengan memberikan data-data kita. Ya, atau mereka mempunyai tempat penampungan data yang sama antara pinjol legal dan ilegal. Kalau enggak, mustahil ilegal bisa mengetahui nomor seseorang sementara orang itu cuman mengajukan pinjaman ke legal, tidak pula di ACC. Ya. Yang kedua, ketika pinjol legal mengimingkan untuk pencairan yang kedua, pinjol legal malah tidak mencairkan lagi, yang masuk juga dengan hal yang sama, link sampah pinjol ilegal. Berarti pinjol legal sengaja membuka ruang untuk pinjol ilegal untuk menguasai orang itu. Ya. Yang ketiga, sebelum pinjol itu menjadi legal, jauh hari sebelum itu status mereka adalah ilegal. Dan ketika mereka mendaftarkan diri ke otoritas jasa keuangan, belum tentu mekanisme mereka telah berubah. Ya, otomatis cara mereka mengajukan pinjaman secara ilegal ini mereka bawalah ketika mereka mendaftarkan diri ke otoritas jasa keuangan. Karena nggak ada yang berubah. Ya, nggak ada penilaian. OJK hanya mengatur Anda harus mengikuti hal-hal ini. Ya, bunga 0,8 per hari. Ya, tidak boleh melebihi 100%. Aturan OJK boleh, aturan OJK sudah hebat. Tapi praktek di lapangan, fakta yang membuktikan. Makanya saya selalu bilang, fakta yang membuktikan, bukan data yang membicarakan. Ya, tapi fakta di lapangan. Aturan OJK memang banyak. Aturan OJK itu memang keras. Ya, membikin pinjol-pinjol legal nggak berkutik. Versi OJK. Tapi praktek di lapangan, masyarakat yang tahu. Ya, jadi fakta dan data akan bertolak belakang adanya. Ketika data di OJK bermanfaat, fakta di masyarakat itu sangat menyengsarakan. Silahkan dicek. Jadi dari saya mungkin cuman itu aja, terutama buat Anda yang selalu kepo kepada saya, kenapa harus stop bayar pinjol legal? Kurang lebih keterangan saya seperti itu. Selagi pinjol ilegal masih menggunakan jalan dan cara mereka yang sama, pinjol tidak akan bisa bermanfaat ada di negara ini, apalagi untuk masyarakat. Ya, masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan pinjol untuk kebutuhan konsumtif, bukan produktif. Ya, jadi itu tolong dipahami dan mudah-mudahan OJK dan pemerintah mempunyai solusi yang terbaik. Kayak mana pinjol ini, berapa sebenarnya bunga, berapa sebenarnya denda, seperti apa pola penagihan. 3 hal ini tolong diatur tegas. Kalau misalnya mereka melanggar, beri sanksi seberat-beratnya biar semuanya mempunyai efek jerah. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Lebih baik haus daripada hancur selamanya. Dukung terus channel Solusi Utang MD dengan like, share, dan subscribe. Tetap semangat, merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda, alhamdulillah ya, menjadikan channel ini terus berkembang sampai detik ini. Itu alhamdulillah banget berkat dari supportan, dukungan, semangat dari Anda semuanya ya. Jadi seperti judul video yang Anda lihat hari ini, yaitu serba-serbi dari stop bayar pinjol, baik legal maupun ilegal. Kenapa seperti itu? Adanya putar balik arah yang terjadi dan adanya patokan-patokan yang meragukan ataupun samar-samar bagi teman-teman semuanya, sehingga pertanyaan pun masih bermunculan kepada saya. Baik pertanyaan itu, Bang, saya gagal bayar bang di pinjol legal, saya nggak mampu bayar bang. Bang, ini saya masih diteror bang. Ternyata pinjol yang digrebek pun masih tetap jalan. Dan saya mau jelaskan buat teman-teman semuanya, silahkan disimakin video ini baik-baik dan jangan lupa untuk buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Anda semuanya. Semoga saja saya doakan ya, yang mensupport channel Solusi Utang
utangnya segera selesai, teroran segera berhenti, tagihan pun menghilang seketika. Amin. Yang sudah mensupport. Yang nggak mensupport juga saya doakan seperti itu. Semoga saja Anda menemukan solusi yang terbaik yang Anda cari ada di YouTube. Ya, oke. Serba-serbi tentang stop bayar pinjol. Ini banyak yang masuk kepada saya. Meskipun saya sudah sering menjelaskan. Kemarin juga sempat saya bilangin. Ini khusus ini buat orang yang punya logika, saya bilangin kayak gitu. Logikanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi muncul lagi statement demi statement. Ya, walaupun penggerebekan demi penggerebekan terus terjadi nih. Ya, kayak penggerebekan di Kalimantan Barat. Ya, habis Kalimantan Barat di Kaltim ya kalau saya nggak salah informasinya. Habis itu terjadi juga di Jawa Timur. Ya, penggerebekan demi penggerebekan terus terjadi. Dan sampai juga pemerintah mengumumkan ya dari Menko Polhukam atau Bapak Mahfud MD untuk stop mencicil pinjol ilegal. Ya, habis itu berbaliklah para si debetur ini bertanya kepada saya, "Bang, bagaimana Bang dengan pinjol legal?" Ya. Saya juga membahas itu tentang pinjol legal. Kenapa saya bahas itu? Karena saya tahu pinjol legal ini sebelum dia jadi legal, status mereka ilegal. Dan cara mereka dalam menagih masih banyak yang menggunakan intimidasi dengan ancaman kekerasan yang melanggar hukum pidana yang ada di negara kita. Ya. Banyak pernyataan demi pernyataan yang lahir dari teman-teman semuanya. "Bang, saya nggak mampu bayar pinjol A. Bang, saya nggak sanggup bayar pinjol B, pinjol C, pinjol D." Semuanya dikeluarin. Anda pasti tahu itu. Ya. Anda yang bertanya kok pasti tahu. Pokoknya saya tidak memilih pinjol ini, pinjol ini, pinjol ini. Saya nggak memilih itu. Saya cuma bertanya kepada Anda semuanya. Tolong jawab di kolom komentar. Anda mampu nggak bayar pinjol? Ya, jangan hanya tidak mau bayar pinjol ya, tapi tanyakan kemampuan Anda, mampu atau tidak. Ya, mampu atau tidaknya itu kita nilai dari uang yang Anda miliki. Uang yang Anda miliki bagaimana sekarang? Masih ada, masih sanggup, masih bisa? Tanyakan Bang. Iya jelas saya bertanya dulu, karena Anda menyatakan tidak mampu. Tidak mampu ini dalam kategori apa? Duit tidak ada, atau Anda malas dalam penagihan? Biasanya orang cuma dua itu. Pertama, penagihan yang kurang srek dengan mereka, dengan intimidasi, kurang beretika, juga menimbulkan orang malas untuk membayar. Ya, habis itu fakta yang terjadi dalam hidup mereka. Misalnya mereka di WFH, mereka di PHK, kurangnya pemasukan, juga fakta mereka tidak mampu bayar. Yang mana yang diri Anda? Ya, ini buat yang selalu bertanya kepada saya ini, baik dari teman-teman semuanya yang terjebak di pinjol A, di pinjol B, di pinjol C, di pinjol D, di pinjol manapun. Anda yang selalu bertanya, coba tanyain ke diri Anda dulu, apa yang terjadi sebenarnya. Anda tidak mampu bayar, Anda harus paham dulu. Ya, saya sudah bilangin, stop aja. Ketika pemerintah menyampaikan stop bayar pinjol ilegal, berarti kita juga bisa men-stop bayar pinjol legal secara online. Ya, kenapa? Karena ini selalu tumbuh. Dan saya juga melihat dari rekan-rekan saya yang sempat masuk diwawancarai di beberapa stasiun televisi, dan mereka berdebat penuh dengan orang AFPI, ada juga dari pernyataan dari SWI dengan OJK, ngawur, semuanya ngawur gitu loh. Ya, jadi seakan-akan orang ini berpatok pada data mereka. Ya. Sementara saya dan teman-teman yang lainnya juga ada di YouTube yang juga memberikan solusi yang sama, motivasi yang sama, mereka bertanya soal fakta. Bukan soal data. Kalau data bisa diinput oleh manusia, ya, bisa diisi, bisa dirombak, bisa dipermainkan oleh manusia. Tapi kalau fakta, ya, kalau satu ya satu, kalau dua ya dua, itu fakta. Tapi kalau data dari satu bisa dua, dari dua bisa tiga, dari tiga bisa empat, itu data, ya, bisa dipermainkan. Dan ketika orang bertanya fakta, malah mereka menjawab dengan data. Ya, dan mereka seakan berbelit dan tidak mau disalahkan. Ya, kita bukan mencari, ketika kita melakukan koordinasi, kita bermusyawarah, berdiskusi, bukan mencari siapa yang salah, tapi ada nggak apa sih solusi buat orang ini yang sudah terjebak baik di pinjol legal ataupun ilegal yang sudah tidak mampu lagi. Kan itu yang menjadi
patokan bagi yang bertanya. Bagi masyarakat pun juga seperti itu. Sebenarnya izin pinjol dikeluarkan sedemikian banyak. Sebenarnya buat siapa sih? Buat OJK kah? Untuk melengkapi pajak atau kayak mana? Atau memang ini dikhususkan untuk masyarakat? Ya, setahu saya dibikinnya seperti ini, visi misinya kan untuk menjangkau masyarakat yang tidak terjangkau oleh perbankan. Tapi sekarang malah terbalik. Lebih mereka yang paling terdepan daripada perbankan. Ya. Jadi separuh jalan misi ini terbalik. Dan saya juga sudah sampaikan di dalam video sama Anda semuanya. Anda boleh lihat lagi koleksi video saya, kenapa kita harus stop bayar pinjol. Ya, saya sudah terangkan itu, apa alasannya. Ya, sudah saya jelaskan. Kalau cara-cara mereka, jalur-jalur mereka, jalan mereka dalam memberikan pinjaman, dalam melakukan penagihan masih sama dengan tempo waktu mereka masih berstatus ilegal, percuma pinjol itu berada dengan naungan, di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa? Karena saya perhatikan Otoritas Jasa Keuangan hanya mengeluarkan izin, tapi ya, cara penagihan di lapangan, cara mereka menawarkan pinjaman, cara mereka mengambil data-data dari nasabah mereka, ini masih banyak terjadi kecurangan demi kecurangan. Dan ketika hal itu dikomplain, ketika hal itu dipertanyakan kepada mereka-mereka yang ada di atas, mereka hanya bilang, kami tidak mendapatkan datanya. Ya, iya jelas data itu manusia yang bikin. Tapi saya di lapangan ini, saya yang berada di lapangan, saya menemukan faktanya. Ya, saya melihat berapa orang dalam sehari menangis, mengeluh kepada saya tampung keluh kesah mereka gitu loh. Yang mereka diintimidasi, mereka ditakut-takuti dengan ranah hukum lah. Dan sekarang juga lagi hangat-hangatnya nih, dari pinjol legal menawarkan keringanan sampai sekian persen. Ya, ada yang ditawarkan 10-30%. Kalau tidak, Anda akan kami tuntut dengan pasal 372, 378, 12 sekian, 12 sekian. Itu kan bukan pola penagihan, tapi melainkan menakut-nakuti. Ya, kalau menagih itu apa kendala Anda selama ini? Kenapa Anda tidak melakukan kewajiban Anda selaku nasabah? Kayak gitu. Jangan ditambah-tambah dengan bahasa hukum, jangan dibumbu-bumbui dengan menagih dengan bahasa hukum. Ya, masyarakat nggak akan paham itu. Jadi palingan mereka ketika membaca hukum, saya sudah di penjara ini dengan bla 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 segala macam. Saya menengok tadi itu, ya. Mereka menawarkan hari ini kami udah dari pihak kesekian ini, udah pihak keberapa saya juga nggak ngerti lagi lah ya. Tanpa kecuali ini dari pinjol legal, ya. Jadi udah pihak keberapa, kami sudah ke pihak kesekian. Anda kalau mau pelunasan, kami akan jamin potong pelunasannya 10-30%. Kalau tidak, nanti ada notnya ya, ada peringatannya. Anda bisa kami tuntut ke pasal 372, 378, pasal perdata 12 sekian, 12 sekian. Itu bukan menagih coy, ya, tapi menakut-nakut. Kesimpulannya buat teman-teman semuanya ini, buat teman-teman semuanya tanpa kecuali Anda terjebak di pinjol manapun, ya. Kalau nggak mampu stop bayar, ya. Kalau duit Anda nggak ada stop bayar, ya. Kapan perlu matikan kartu Anda, hapus WA Anda kapan perlu gitu loh. Jangan tanggung-tanggung gitu loh. Kita bermain jangan tanggung-tanggung. Sekali kita terjun rendam sekalian, ya. Jangan dibasahin cuman kaki Anda aja, jangan sampai pinggang aja. Tenggelam sekalian ke dalam itu. Kalau memang nggak mampu, benar-benar nggak mampu, hadapi semuanya. Apapun yang terjadi, persiapkan diri Anda. Jadi kita ini harus keras, harus tegas, baru kita bisa menghadapi beribu settingan, beribu drama yang akan diluncurkan oleh pinjol-pinjol ini untuk menakuti Anda, ya. Jadi kurang lebih dari saya cuman itu aja, serba-serbi tentang stop bayar pinjol legal dan ilegal. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan ragu lagi. Kalau sudah Anda tahu alasannya kenapa Anda tidak mampu bayar, udah stop aja, ya. Insya Allah nanti ke depannya kita sama-sama mencarikan solusinya. Dan pemerintah pun juga saat ini mungkin mereka akan cari cara untuk duduk bersama kayak mana ini tentang masyarakat yang selama ini tertindas oleh pinjol-pinjol ini, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Lebih baik berusaha daripada hancur selamanya. Dukung terus channel Solusi Utang MD dengan like, share, dan subscribe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menanti-nantikan ini video-video terbaru ya dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan, supportan, semangat dari Anda. Alhamdulillah ya, menjadikan channel ini saya perhatikan grafiknya gini loh. Bukan gini lagi gitu loh, bukan rata-rata air, tapi memang ngeri banget, ke atas banget. Itu berkat dari supportan Anda semuanya ya. Dan tadi pun saya juga mendapat email dari YouTube, katanya selamat dalam bulan ini aja saya mendapatkan 30.000 lebih subscriber ya dalam bulan ini. Jadi makanya saya ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat Anda semuanya, terutama teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung atau menyempatkan waktunya untuk masuk ke channel Solusi Utang, sekedar nge-like atau memberikan komentar atau benar-benar mencari solusi. Saya ucapkan terima kasih ya. Oke, seperti judul video kita yang Anda lihat hari ini, harusnya OJK suruh stop bayar pinjol legal, bukan meminta tolong turunkan bunga pinjol ya. Saya melihat ada di postingan Otoritas Jasa Keuangan di Instagram, OJK meminta semua pinjol P2P lending khususnya yang telah terdaftar dan terverifikasi tolong bunganya dikurangi ya. Harusnya yaitu OJK menyampaikan semua pinjol P2P lending yang telah terdaftar atau terverifikasi di stop membayar ya. Apalagi yang booming-boomingnya saat ini adalah aplikasi EasyCash ya. Itu paling banyak, dan saya juga nggak mau berbicara tanpa fakta. Saya mau berbicara melampirkan beberapa bukti yang saya temukan dari pinjol EasyCash. Dan di samping itu kita membahas juga tentang OJK meminta kepada pinjol-pinjol legal supaya mengurangi bunganya. Apakah ini fakta atau cuman cerita, atau cuman karena saat ini booming-boomingnya di berita sehingga OJK pun seakan mengangkat sebuah realita atau apalah gitu ya. Tapi sebelumnya ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel Solusi Utang. Jadi mudah-mudahan channel ini bisa selalu berkembang dan saya mempunyai media yang besar untuk kita bisa menyampaikan suara dan pendapat kita yang lebih luas lagi, dan terutama untuk mereka yang berkeinginan meminjam di pinjol, mereka mendapatkan gambaran dan bisa berpikir terlebih dahulu sebelum melanjutkan untuk meminjam di pinjaman online. Oke, ini isi dari yaitu OJK meminta pinjol legal berikan suku bunga yang murah ya. Di sini yaitu suara dari ketua OJK atau bos OJK-nya langsung, dan saya cuma munculkan gambarnya aja dan suaranya Anda boleh dengar ya. Yang sudah terdaftar terus kami tingkatkan agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, suku bunga yang lebih murah, dan juga penagihan harus tetap ditingkatkan supaya tidak menimbulkan ekses di lapangan. Dalam asosiasi digarap ya, bagaimana membina para pelaku ini bisa lebih efektif ya, memberikan pinjaman yang murah, tepat, dan tidak menimbulkan ekses-ekses penagihan yang melanggar kaidah dan melanggar etika. Anda sudah mendengar bagaimana itu ketua dari OJK menyampaikan bahwa untuk yang sudah terdaftar atau legal terus kami tingkatkan agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, suku bunga lebih murah, dan penagihan terus ditingkatkan supaya tidak menimbulkan ekses di lapangan. Penagihan terus ditingkatkan ini supaya tidak menimbulkan ekses di lapangan ini maksudnya kayak mana gitu loh ya. Harusnya OJK bukan menghimbau yang seperti ini gitu loh, cuman dipanggil satu persatu, habis itu dicerna dibandingkan dengan fakta yang dilaporkan oleh masyarakat. Tapi kalau hanya berbicara sampai seperti ini, nyatanya EasyCash masih memberikan bunga
yang cukup fantastis dan luar biasa. Belum lagi pinjol-pinjol yang lainnya. Ya, yang saat itu booming, saat ini yang booming itu EasyCash yang paling banyak, meskipun di pinjol-pinjol lainnya juga, ya. Dan saya pun juga sudah melihat kok ada satu iklan pinjol yang bunganya sudah 0,1, tapi kita prakteknya kita belum tahu nih ya. Tapi di dalam iklannya sudah 0,1. Saya melihat kok pinjolnya. Ya, seharusnya OJK ini menyampaikan, ya sudah, Anda itu stop saja bayar pinjol legal gitu loh. Karena tidak akan mungkin sebanyak ini pinjol, harus kita benahi cara mereka yang ada di lapangan. Kalau untuk di data pusatnya mungkin bisa kita press, tapi di lapangan sulit. Ya, harusnya saya yang berada di situ kalau seperti itu, ya. Oke, habis itu asosiasi membina bagaimana para pelaku ini bisa lebih efektif memberikan pinjaman yang murah, tepat, dan tidak menimbulkan ekses penagihan yang melanggar kaidah dan melanggar etika. Kayak mana caranya OJK bisa tahu bahwa mereka tidak melanggar kaidah ataupun etika-etika. Kurang lebih seperti itu ya, ke kata dari bosnya OJK, Bapak Wimbo Santoso. Ya, harusnya hal ini harus dikaji ulang. Tidak bisa sedraktis itu kalau menurut saya. Tapi kalau cuma sebatas himbauan dan himbauan, itu tidak akan berlangsung. Makanya saya selalu bilang, sumber dari penyakit ini berada di pinjol legal, ya. Dan penyakitnya berada di pinjol ilegal. Ketika presiden melakukan pidato dia, ya, dia mengucapkan di dalam itu bahwa banyaknya masyarakat yang saat ini terjepit, ya, atau terbebani atau tertekan gara-gara bunga pinjol dan ditambah dengan penagihan yang kurang manusiawi. Itu juga terjadinya dari pinjol legal, ya. Kalau pinjol ilegal sudah jelas, ya, disampaikan oleh Menko Polhukam bahwa mereka tidak mempunyai kekuatan atau perlindungan dengan bahasa hukumnya secara perdata, perjanjian yang mengikat ataupun apa, itu sudah cocok, ya. Tapi harusnya OJK PK dalam hal ini supaya masyarakat tidak berpandangan negatif terhadap lembaga otoritas jasa keuangan, ya. Ditambah pula ketika terjadi wawancara di TV, OJK membentuk dari AFPI. AFPI ketika diwawancarai seakan lempar batu sembunyi tangan, ya. Mereka minta data kapan itu terjadi, harusnya ada videonya dong, harusnya ada bukti-buktinya dong. Kalau untuk video mereka ini bermain, ya, via telepon, ya. Ya otomatis yang bisa ditunjukkan orang itu ya cuman screenshot. Screenshot itu ada tanggal, ada hari, ada bulan, kapan itu terjadinya, ya. Jadi harus seperti itu. Tapi kalau Anda cuman seakan di sini yang disalahkan cuman si debitur, sementara kesalahan dari kreditur Anda tidak tampak, ini rumit, akan menimbulkan efek-efek negatif di tengah masyarakat bahwa OJK ataupun AFPI tidak pro ke masyarakat, ya. Kenapa? Karena Anda membaca datanya, tapi Anda tidak memahami faktanya, ya. Ini yang menimbulkan. Meskipun Ketua OJK sendiri menghimbau kepada para pelaku jasa keuangan atau pinjol-pinjol yang telah terdaftar atau terverifikasi di OJK untuk mengurangkan suku bunganya lebih murah, lebih efektif, lebih ini. Seakan itu apanya itu yang diucapkan gitu loh di tengah polemik yang saat ini, ya. Harusnya itu nggak terjadi. Harusnya sementara yang masih melakukan praktek-praktek yang seperti ini, kalau saya masih menemukan satu pengaduan saja dari masyarakat, saya akan cabut izin Anda, ya. Jadi harusnya seperti itu. Dan ketika ada laporan dari masyarakat, OJK juga harus tanggap. Jangan hanya selesaikan saja secara internal, karena ini bukan kewenangan OJK, bukan ini. Itu sudah menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Lebih kalau dari saya seperti itu. Dan ditambah lagi hari ini, kenapa saya juga sempat tadi itu membaca dari nama aplikasi EasyCash yang saat ini viral-viralnya. Kemarin saya mengupdate satu video. Sebenarnya bukan hari kemarin saja ya, saya sudah banyak mengupdate video itu. Tapi yang hari kemarin saya menjumpai lagi dari satu komentar
yang yaitu seakan mereka terbebani dengan aplikasi EasyCash ya. Saya akan munculkan bukti dari komentarnya itu. Tapi di sini saya tidak memunculkan komentar-komentar lainnya ketika saya melakukan posting di Instagram ya. Cuman dari pihak-pihak yang terkait, kalau misalnya nanti ingin melihat bukti-bukti tersebut, Anda boleh langsung masuk ke Instagram saya dan lihat ocehan ataupun luapan hati dari para debitur, terutama mereka yang terjebak di EasyCash ya. EasyCash uang masuk 7,5 juta yang harus dibayar 15 juta. Bukannya membantu tapi bikin sengsara. OJK simain ini baik-baik. Kalau memang ruang pengaduan yang ada di Otoritas Jasa Keuangan sudah tidak berfungsi lagi, mungkin Anda bisa mendengarkan ucapan saya ini ya. Komentar terbaru dari atas. Oke. Kalian masuk ke channel Pak Medi Broni udah betul, dia akan membantu kita. Saya juga pernah galbay, tapi berkat channel Medi Broni semua terselesaikan. Makasih Pak. Itu komentar yang pertama. Yang kedua, saya gagal bayar juga di EasyCash udah 2 tahun, pinjam 1 juta yang masuk 690.000. Tempo sebulan aturan jadi 1 juta lebih. Terakhir saya buka setahun yang lalu jadi 2 juta lebih. Terus nggak berani lagi buka, aplikasinya udah capek gali lubang, nggak mau ngutang lagi. Kalau sudah ada uang pengen lunasi. Minjam 7 juta di EasyCash, cairnya 6,3, balikinnya 12,5 juta. Tenor 12 kali per 15 hari. Sebulan 2 juta, berarti per 15 hari itu 1 juta ya. Ini minjamnya cuman 6,3, balikinnya 12,5 ya. Semoga aja DM saya dibuka. Oke. Ini dia tagkan untuk OJK, Wimbo di OJK. Silahkan lihat review orang korban pinjol ini yang legal loh. Jadi dibawa kendali lembaga Anda. Tolong ditelan baik-baik sesuai arahan Pak Jokowi terkait bunga yang mencekik. Tolong bahas konten EasyCash yang kena tipu bang, apa yang harus dilakukan. Anda yang kena tipu gara-gara EasyCash atau orang mengatasnamakan EasyCash atau tentang double penagihan, jangan membayar. Ya. Ini mana lagi nih? Berhenti bayar memang keputusan sulit, tapi yang mau gimana lagi ya, udah nggak punya duit, mau dipaksain kayak apa juga nggak punya duit nantinya. Oke. Kita lihat yang ini aja ya. Saya bang pinjam 7,5 juta, kembalikannya 15 juta juga, sebulannya harus 2 kali bayar, gila gitu. 15 per 15 hari sekali itu dibayar, balikinnya sampai 15 juta ya. OJK bunga pinjol mana yang dimintanya untuk murah gitu ya. Saya nggak munculkan ini komentar yang saya baca ini. Suami ambil 5 juta, cair 4,7 juta, ngelunasinya 8 juta lebih. Jadi setiap 15 hari ditagih 1.060.000 selama 4 bulan. Ini bukannya membantu, pas biaya orang sakit malah mau bikin mati orang. Sampai sekarang saya dikejar-kejar DC-nya. Ayo OJK boleh tanggapin ini. Ini mana lagi, Pak? Pokoknya banyak. Saya juga korban EasyCash, alamat juga saya ada yang salah dan terus tiba-tiba ada pilihan pengajuan apa-apa terus ada uang masuk 2.250.000. Setelah baca lagi itu totalnya 2.500.000, tapi ada admin dan lain-lain itu dipotong 250. Sekarang harus membayar sekitar 3.330.000 dengan tenor 2 bulan. Ayo OJK boleh ini ditanggapi ya. Karena saya melihat, saya bandingkan. Ketua Satgas Waspada Investasi meminta pinjol untuk memberikan bunga yang seringan-ringannya. Ini apakah sudah yang seringan-ringannya atau yang sebesar-besarnya? Ini bertanya, kemana saya kirim buktinya bang? Saya mau kasih bukti DC mengancam yang menurut saya itu parah sekali, APK merah. EasyCash dapat limit 6,5 juta yang ditransfer 5,8.
saya harus mengembalikan 10.062.000 pembayaran dalam 8 periode. Dalam 1 bulan pembayaran 2 kali 1.257.700. Saya baru pembayaran kedua dan pembayaran yang ketiga. Galbay udah telat 5 hari dan tagihannya sudah 2.566.690. Puyeng. Ayo OJK, sebanyak ini komentar, jangan OJK anggap sampah aja ini. Ini fakta yang terjadi, ya. Bukan data yang sedang dikoreksi atau data yang sedang disetting dengan penuh dramatis yang begana begini. Bukan, ini fakta yang terjadi di masyarakat. OJK boleh cek ruang pengaduan yang ada di OJK. Dan teman-teman semuanya yang juga nonton, laporkan EasyCash kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dan bukti dari pelaporan Anda tolong di screenshot dan kirimkan ke email saya, medibroni091@gmail.com. Saya pengen lihat tanggapan OJK ketika Anda melaporkan EasyCash lengkap dengan bukti-bukti yang telah Anda laporkan. Dari kemarin nunggu yang EasyCash bang, saya di tempat saya banyak yang terjerat pinjol entah legal ataupun ilegal. Nah, tiap nonton YouTube abang banget kan iklan EasyCash dengan tenor yang lumayan lama dan bunga rendah plus sudah legal dan berizin. Akhirnya saya download lah. Karena saya penasaran dengan banyaknya orang bermasalah dengan pinjol seperti biasa, lengkapi semua data ini. Di situ saya buat pengangguran dan hanya dapat uang 1 juta 1 bulan. Nah, tiba-tiba dapatlah SMS masuk verifikasi berhasil, langsung dapat limit 4 juta. Ada klik lanjutkan, saya masih penasaran karena ingin tahu apa yang ditawarkan, bunganya sama atau tidak, dan tenornya sama atau tidak. Tiba-tiba tanpa ada pemilihan apapun, uang cair ke rek saya. Itu saya terkejut dan langsung cek chat CS-nya. Dan itu posisi uangnya masih dalam proses, belum masuk ke rek. Saya ajukan refund, ditolak. Sampai saya blokir M-Banking saya, pas uang masuk pun saya telepon lagi CS-nya, mau balikin itu uang tetap ditolak. Tiba-tiba barulah ada rincian yang harus dibayarkan. Saya terkejut karena tenornya 15 hari sekali, bayar bunganya luar biasa. Wah, ini selain dijebak penipuan juga kan bang. Jadi saya hanya balikin uang yang udah dia transfer ke saya. Saya pembayaran 1 kali lagi, itu udah bunganya doang. Saya nggak bayar lagi deh. Yang penting pokoknya udah saya bayar. Dan itu juga lebih dari yang dia transfer ke saya. Tiap hari saya di-chat. Kalau baik-baik chatnya pasti kami dari EasyCash. Kalau mengancam nggak bilang dari EasyCash. Tapi untungnya saya nggak pinjam online apapun selain itu doang. Jadi itu orang EasyCash yang chat buat tag yang jelas. Oke. Aku minjam 6 juta, terima 5,4, galbay 65 hari, sekarang tagihan jadi 15 juta. Yuk OJK. EasyCash saya juga ada nih dan benar-benar bunganya mencekik, ansurannya pun per 15 hari. EasyCash memang isinya penipu semua, pantas gampang banget langsung di ACC dengan limit yang tinggi, ternyata cuman mau memeras dan menipu. Katanya ada double pencairan, suruh balikin habis dan dibalikin uangnya yang tidak diterima, lagi ditagih masih ada. Ditagihan masih ada. Benar-benar permainan mereka sangat licik. Kenapa mereka aja yang digrebek biar pada insaf. Pinjam 20 juta, kembaliinnya 60 juta selama 36 bulan. Mampus nggak tuh bayarnya? Betul banget. Pinjam 4.500.000 masuk 4.050.000, total keseluruhan pinjaman jadi 6 juta. Lebih banyak 6 kali ansuran. Terus mau ngelunasin pokoknya aja nggak mau, padahal udah berjalan 2 kali pembayaran. Sisa 4 kali. EasyCash tetap ngeyel suruh bayar cicilan sesuai aplikasi. Ketika buka aplikasi, buset dah. Seharusnya bayar 1.100.000, 200 perak jadi 2 juta lebih. Nyiksa banget. Niat hati mau ngelunasin pokoknya malah mencekik dan keputusan saya galbay. Ayo, dan ini masih banyak lagi. Ini totalnya komentarnya semuanya 385 komentar. Ya. Kalau yang penasaran, Anda boleh masuk ke Instagram saya @medibroni, lihat postingan saya dan baca semua komentar yang ada. Bukan hanya cerita yang diucapkan orang itu, tapi fakta yang terjadi sama mereka. Dan OJK kalau memang ingin meminta bunga yang sekecil-kecilnya diterapkan oleh
pelaku usaha jasa keuangan yang telah terverifikasi, tolong dilirik juga pengaduan demi pengaduan yang masuk, terutama EasyCash yang saat ini sedang gencar-gencarnya dan sedang gila-gilanya bunganya. OJK jangan tutup mata dan jangan pura-pura tuli. Dengarkan rintihan mereka, ini fakta terjadi di kehidupan sehari-hari, bukan data yang hanya disetting dan diperbaiki ketika melakukan laporan. Ya, jadi mungkin dari saya cuman itu aja. Mudah-mudahan OJK mendengarkan suara kita hari ini. OJK jangan hanya diminta bunganya yang kecil, kalau bisa stop bayar pinjol legal untuk masyarakat khususnya yang terjebak di EasyCash ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Lebih baik mau usaha daripada hancur selamanya. Dukung terus channel Solusi Utang MD dengan like, share, dan subscribe. Tetap semangat, merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menanti-nantikan ini video-video terbaru ya dari channel Solusi. Terima kasih ya sudah mensupport dan juga sudah menonton video yang saya update tadi ya. Ini kelanjutan dari video tadi. Saya pun juga masih agak samar-samar ya. Samar-samarnya itu otoritas jasa keuangan loh ya, selaku kiblat di semua perbankan yang ada di Indonesia. Tapi kok bisa-bisanya dia mengemis bunga murah kepada pinjol legal ya. Dan saya mau bahas ini teman-teman semuanya. Silahkan disupport dan di-share juga dan diperhatikan baik-baik kenapa ini bisa terjadi ya. Harusnya kalau nggak gerakan dari masyarakat, kapan lagi lembaga ini akan berubah sesuai dengan fungsi mereka yang sebenarnya gitu loh. Kalau seperti ini, OJK seakan kehilangan fungsi dan hilang kiblat yang sebenarnya, sehingga perbankan yang seharusnya diatur oleh OJK sekarang malah kebalik ya. Perbankan yang malah mengatur OJK. Kenyataannya mereka meminta untuk tolong kurangi bunga serendah-rendahnya ya di sini ya. Dan silahkan disupport dulu sebelum Dengan like, share, dan subscribe. Tetap semangat. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan berbaik hati untuk selalu mendukung channel Solusi Utang. Jadi di sini saya melihat seakan OJK mengemis bunga murah terhadap pinjol legal gitu loh. Yang seharusnya pinjol itu harus berkiblat kepada otoritas jasa keuangan selaku yang berhak mengatur segi perbankan yang ada di Indonesia, termasuk segi bunganya. Tapi hari ini saya menemukan ya postingan dari ketua OJK bahwa dia meminta bahwa bunga yang murah terhadap pinjol legal yang telah ada di OJK ini nggak nyambung gitu loh. Dan pendapat teman-teman semuanya boleh nanti di kolom komentar isi dan sambil saya memunculkan satu postingannya. Selamat sore, ini saya menghadiri rapat mengenai pinjaman online ilegal yang dipimpin oleh Menko Polhukam Bapak Mahfud MD. Turut hadir Menkominfo, Wamen Kumham, Deputi Gubernur BI dan Kabar Eskrim Polri dan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum. Dalam konferensi pers saya menyampaikan agar para pinjaman online legal yang sudah berizin OJK untuk menawarkan suku bunga yang murah sehingga bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pinjaman online legal, juga harus selalu mentaati aturan-aturan yang ada dan kaidah-kaidah etika terutama dalam penagihan. Ya. Terutama dalam penagihan ini loh. Yang kayak mana kalau menurut teman-teman semua lah dulu ya. Kalau saya sih, kalau komentar saya mungkin agak pedas ya di sini. Saya melihat ada yang OJK seaturnya, tinggal dia bikin aja kan bahwa bunga dari pinjol legal harus segini. Ya. Bagi yang tidak mentaati, kita buang dari otoritas jasa keuangan. Kan simpel, tapi ini kok harus di sini dia menyampaikan agar para pinjaman online legal yang sudah berizin OJK untuk menawarkan suku bunga yang murah sehingga bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhan. Ayo. Dari teman-teman kurang lebih kalimat ini seperti apa sih? Ya. Kalau dari kacamata teman-teman semuanya mungkin ada yang saya tidak tahu atau yang kayak mana gitu loh. Tapi menurut saya di sini
Tidak seharusnya OJK sampai menyampaikan hal seperti ini. Tinggal berdasarkan keputusan yang telah kami koordinasikan bersama Menko Polhukam, Kominfo ini semuanya, kami memutuskan bahwa pinjol legal baiknya bunganya 0, sekian. Kan jelas gitu loh. Jadi nggak harus kita berbelit di sini. Jadi seakan ada yang sedang dipermainkan di dalam hal ini, gitu ya. Di sini kan jelas ini menyampaikan agar para pinjaman online legal yang sudah berizin OJK untuk menawarkan suku bunga yang murah sehingga bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhan. Pinjaman online legal juga harus selalu mentaati aturan-aturan yang ada dalam dan kaidah etika terutama dalam penagihan. Jangan sampai ada ekses yang melanggar kaidah etika. Ya. Dari ini loh, ya, menyampaikan di sini ya. Saya pun bolak-balik saya membaca ini dari entah ini keluar langsung, tapi yang jelas ini akun real dari ketua OJK sendiri, gitu loh. Agar para peminjam online legal yang sudah berizin untuk menawarkan, ini sebatas menawarkan, tapi nanti kenyataannya di lapangan tetap aja atau kayak mana gitu loh. Jadi makanya saya bilang OJK yang seharusnya bisa mempunyai keputusan dan telah mempunyai dasar hukum tetap dalam segi perbankan, seakan hilang arah di sini gitu loh. Ya, malah dia melempar, saya tolong kepada pinjol legal, tolong berikan bunga yang semurah-murahnya. Kan minta tolong. Jadi kalau minta tolong berarti kan di sini kan menyampaikan agar pinjol legal yang sudah berizin OJK untuk menawarkan suku bunga yang murah sehingga membantu masyarakat memenuhi kebutuhan. Untuk menawarkan kan disuruh gitu loh. Ya, aturannya keluarin aja POJK-nya. Berdasarkan POJK ini yang terbaru, OJK menetapkan bunga pinjol tidak boleh lebih dari sekian. Kalau ada yang melanggar, kita sanksi tegas. Kita sanksi tegas keluarin dari P2P lending yang resmi di OJK. Kan jelas gitu ya. Di sini kita lanjutin ya. Tingkatkan terus layanan ke hal-hal positif, membantu masyarakat agar mendapatkan manfaat dengan adanya pinjaman online. Menko Polhukam juga menyampaikan bahwa dari sudut hukum perdata pinjol ilegal tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Beliau menegaskan agar bagi masyarakat yang sudah terlanjur korban pinjol ilegal tidak perlu membayar. Jika mendapatkan ancaman dan teror kekerasan, masyarakat agar segera melapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan bagi para pelapor. Kepada masyarakat selalu cek dulu legalitas penawaran pinjaman online yang diterima agar terhindar dari pinjol ilegal. Caranya mudah sekali, bisa dilihat di website OJK atau hubungi kontak OJK melalui telepon 157 atau WhatsApp 081 157 157 dan 157 ya. Oke. Jadi di sini OJK sudah mengikuti tentang himbauan dari Menko Polhukam Bapak Mahfud MD ya di sini ya, untuk tidak membayar lagi di pinjol ilegal. Tapi dengan dia meminta kepada pinjol legal untuk memberikan bunga yang murah, ini rasa saya ada seakan OJK mengemis bunga murah kepada pinjol sementara dia pemilik kendali yang ada di Indonesia ini. Ya. Jangan-jangan sama dengan yang disampaikan oleh OJK bahwa pengaturan bunga bukan kewenangan OJK. Kalau misalnya bunga dari pinjol bukan kewenangan OJK, saya nggak bisa bicara banyak dan saya nggak tahu lagi fungsi OJK sebenarnya untuk apa. Ya, jadi dari teman-teman semuanya, silahkan Anda memberikan komentar yang terbaik menurut Anda. Bagaimana dengan ini bahwa Ketua OJK sendiri meminta kepada pinjol untuk memberikan bunga yang murah. Ya, malah ketuanya yang meminta, bukannya OJK sendiri yang membentuk bahwa bunga pinjol harusnya segini, tidak lebih dari ini. Kalau ada yang melebihi dari aturan OJK, akan kita sanksi. Harusnya dibentuk lagi. Bukan kita mengemis, bukan kita meminta, ya, bukan kita mengarahkan, tapi kita yang menetapkan aturannya OJK seperti itu. Ya, kalau dari saya mungkin ada sesuatu yang sedang dipermainkan, saya juga nggak tahu ya. Tapi suatu saat semua itu akan terbongkar dengan sendirinya. Kalau pendapat dari teman-teman bagaimana dengan OJK meminta kepada pinjol untuk mengurangi bunganya, malah meminta loh, bukan mengatur. Ukurannya OJK kan menetapkan bahwa bunga pinjol segini, nggak perlu kita meminta-minta karena mengkiblatnya mereka berada di negara Indonesia untuk menjalankan bisnis mereka selaku pelaku usaha jasa keuangan. Otomatis mereka akan berpedoman kepada POJK yang telah ditentukan ya. Jadi mungkin dari saya cuma itu aja.
karena rasanya mengganjal di hati saya dan teman-teman semuanya. Silahkan berkomentar bagaimana menurut Anda ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Lebih baik mau usaha daripada hancur selamanya. Dukung terus channel Solusi Utang MB dengan like, share, dan subscribe. Tetap semangat, merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menanti-nantikan ini ya video-video terbaru, updatean terbaru dari channel. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya selalu ucapin ini ya, terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda yang sangat luar biasa ya. Selalu saya ucapkan setiap di awal video, karena berkat dari dukungan Anda semuanya channel ini masih berkembang dan bisa bertahan di YouTube sampai detik ini. Jadi makanya saya selalu tak bosan-bosannya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini sampai detik ini ya. Jadi seperti judul yang Anda lihat hari ini, yaitu tidak mampu bayar pinjol legal maupun ilegal, ya tinggal Anda stop bayar aja kan ya. Terus apa aja bang efek-efek ke depannya gitu loh, karena masih banyak ya pertanyaan seperti itu. Walaupun pemerintah, saya ataupun teman-teman yang mempunyai juga channel YouTube yang khususnya tentang membahas tentang pinjaman online, juga selalu mungkin dengan sukarelanya mereka menyampaikan, terus mengedukasi, memberikan motivasi, semangat. Tapi sayangnya masih banyak ketimpang siuran, masih banyak yang bingung, walaupun informasi ini sudah bukan rahasia pribadi lagi ya, sudah menjadi rahasia umum gitu loh. Tapi teman-teman semuanya silahkan disimakin ini. Tidak mampu bayar pinjol legal atau ilegal, tinggal di stop aja. Bagaimana harusnya bang? Silahkan Anda simak. Dengan like, share, dan subscribe. Tetap semangat, merah putih. Ya, yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk mensupport dan mendukung channel ini. Anda yang tidak mampu bayar pinjol legal ataupun pinjol ilegal ya, Anda kan sudah berulang kali saya sampaikan, kalau menyatakan sudah tidak sanggup, sudah tidak mampu ya, simainlah baik-baik. Sudah tidak mampu, ini demi kebaikan Anda semuanya. Kalau memang menyatakan sudah seperti itu ya, bukan tidak mau ini ya. Tapi kalau Anda bilangin tidak mau membayar tuh saya nggak tahu lagi lah itu ya. Tapi kalau menyatakan tidak mampu membayar, tidak sanggup membayar, ya sudah, stop aja. Kalau untuk yang ilegal, berulang kali saya aja mungkin sudah ada 5 atau 6 video yang saya update tentang stop bayar pinjol ilegal, bahkan stop bayar pinjol legal jika sudah tidak mampu. Hari ini banyak yang bertanya kepada saya, pinjol A, pinjol B, pinjol C, pinjol D, mau pinjol apapun, mau mereka masuk dalam daftar OJK, mau mereka akan berkunjung ke tempat Anda, mau dia mau memproses Anda ke jalur hukum, mau apapun yang mereka lakukan, kalau atas dasar tidak mampu bayar, apa yang mau Anda kasih ya. Jangan persulit lagi pikiran Anda. Coba tanyain, apa yang mesti saya takutin? Tanya sama diri Anda, apa yang mesti Anda takuti? Sementara hari ini Anda menyatakan tidak mampu itu karena uang sudah tidak ada ya. Apa yang mau Anda takuti? Mau mereka menagih via telepon, mau via WA, mau mereka datang ke rumah pun sekalian, juga duit Anda tetap tidak ada. Terus apa yang menjadi bahan ketakutan? Anda diproses ke jalur hukum. Tujuan mereka memproses Anda ke jalur hukum ingin meminta tagihan. Sekarang duit juga tidak ada. Balik lagi kan ke situ kan. Ya, makanya saya selalu bilang, ini yang menyatakan benar-benar sudah tidak mampu, tolong logika dipergunakan. Ya, mereka melaporkan Anda ke kantor polisi, tujuannya tagihan duit juga, ya. Sementara dari diri Anda, duit sudah tidak ada. Ngapain Anda menyibukkan diri mencari pinjol A, pinjol B, pinjol C, pinjol D, sampai pinjol Z sekalipun, mau legal mereka, mau terverifikasi, mau terdaftar,
tujuan mereka dalam menagih itu adalah uang. Ya. Sementara Anda uang itulah yang dikatakan tidak ada, yang sudah jauh dari jangkauan Anda. Terus hari ini Anda ketakutan, ya, gara-gara ditagih. Sadari lagi, ya, apa yang mau Anda takutkan? Toh memang juga sudah fakta seperti ini, ya, nggak ada. Makanya tadi malam aja saya live ya, tadi malam, Bang, saya gagal bayar bang, saya tidak mampu lagi bayar bang di pinjol ilegal. Otomatis saya dibikinkan grup bang. Apa yang semestinya saya lakukan bang? Orang yang bertanya seperti itu, saya juga bertanya ke dia, pemikiran dia, kepala yang tinggi ini masih bisa difungsikan atau tidak gitu loh. Sementara lagi viral-viralnya loh, belakangan ini penggerebekan di mana-mana, penangkapan, penahanan debt collector, penahanan operator, penahanan karyawan pinjol, sampai pemerintah pun menyampaikan stop bayar pinjol ilegal, stop mencicil, stop memperpanjang, stop semuanya. Dan masih ada yang bertanya. Berarti masih banyak yang gak update. Mereka hanya sibuk dengan rasa ketakutan sehingga dia lupa ada beberapa statement yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyelamatkan mereka yang terjebak di pinjol ini. Ya, tapi sayangnya Anda kurang update. Tolong bagi teman-teman semuanya, jangan tanya lagi tentang pinjol ilegal. Sudah jelas kalau untuk pinjol ilegal yang tidak mampu bayar, pemerintah telah melarang Anda. Meskipun Anda sanggup bayar pinjol ilegal, mohon maaf, meskipun Anda sanggup membayar pinjol ilegal, pemerintah telah melarang untuk stop bayar pinjol ilegal, stop mencicil, stop memperpanjang. Kalau mereka membikinkan grup, membikinkan penyebaran data dan pengancaman, laporkan ke Kapolda terdekat atau ke kepolisian terdekat. Kurang apa lagi coba? Ya, saya masih menerima tadi malam pertanyaan yang seperti itu. Saya nggak tahu ya, entah si ibu atau si bapak yang bertanya itu keluar dari gunung atau keluar dari goa. Saya juga nggak tahu. Yang jelas sepertinya nggak update banget. Ya, mungkin dia lagi disibukkan dengan hutang dia sehingga dia sudah lupa untuk melihat berita-berita yang ada, atau memang dia sudah mulai fobia dengan smartphone dia sendiri, fobia melihat TV atau apalah, saya juga nggak ngerti ya. Kenapa masih ada orang yang tidak mengetahui, padahal pemerintah telah bersepakat berkoordinasi dengan Kominfo, Kapolri, OJK, semua lembaga yang terkait untuk menyatakan stop bayar pinjol ilegal. Ya, ini bukan abal-abal, benaran loh disampaikan oleh Menko Polhukam. Dan balik lagi sekarang yang ditanyakan via email, nih banyak banget ya, terutama yang sudah meng-email saya dan sudah mend-DM saya, pertanyaan Anda tentang galbay dan tentang tidak mampu bayar. Ya, berapa banyak itu yang sudah bertanya kepada saya tentang saya sudah tidak sanggup lagi bang bayar bang, mau pinjolnya apapun yang Anda tanyakan kepada saya. Kalau menyatakan sudah tidak sanggup, ini ingat ya, kalau menyatakan sudah tidak sanggup, kita apa boleh buat? Ya, nggak ada juga yang bisa memaksa Anda, tidak ada juga yang bisa menyuruh Anda. Ya, makanya bayar atau tidak itu pinjol hanya Anda yang tahu dan kembali ke tingkat kemampuan Anda. Anda bertanya pun pada saya pun juga tidak bisa bayar, jawab gitu loh. Bang, apakah kita wajib bayar pinjol? Saya nggak bisa jawab itu, karena kembali ke tingkat kemampuan Anda. Ya, jadi nggak usah dipikirkan lagi DC datang ke rumah, mau diproses hukum, mau dilaporkan ke polisi. Coba gunakan logika Anda. Tujuan DC datang ke rumah ngapain? Jemput tagihan. Tujuan mereka mau proses Anda ke jalur hukum ngapain? Ambil tagihan. Tujuan mereka melaporkan Anda ke polisi ngapain? Ambil tagihan. Ya. Terus apa yang mau Anda takutkan? Sekarang juga duit Anda sudah tidak ada. Ya, ini makanya di teman-teman semuanya penting bagi kita untuk mempunyai logika yang cukup tinggi dalam mencerna hal-hal yang seperti ini. Ya, apalagi di tengah situasi seperti ini, kita tidak bisa menoleh kemanapun. Kenapa saya bilangin tidak bisa menoleh kemanapun? Adapun terjadi kekejaman dari pinjol legal, adapun penyalahan aturan yang terjadi di pinjol legal, Anda mengadu ke otoritas jasa keuangan juga tidak akan direspon sesuai dengan hati nurani Anda atau sesuai dengan pola pikir Anda. Pasti jawabannya akan membuat Anda sakit hati. Makanya kalau sudah menyatakan tidak mampu bayar lagi di pinjol legal, kembali ke inisiatif Anda masing-masing, kembali ke tingkat kemampuan Anda masing-masing. Ya.
Jangan andalkan lagi mau bertanya ke si A, ke si B, ke si C. Nggak akan ada jawaban. Ya. Coba kita lihat berapa banyak orang yang sudah kena tipu gara-gara pinjol legal. Berapa besar bunga dari pinjol legal. Berapa keras dari cara penagihan pinjol legal. Pernah nggak ditanggapi oleh OJK? Palingan OJK cuma menyampaikan, tolong diselesaikan secara internal. Kalau untuk segi bunga, bukan kewenangan OJK. Ya. Memang nyatanya OJK mengemis minta bunga murah kepada pinjol. Yang ukurannya OJK mempunyai dasar hukum yang valid untuk menetapkan berapa seharusnya pinjol menetapkan bunga. Bukan malah meminta. Kalau OJK meminta kepada pinjol, otomatis OJK mengajukan. Dan untuk hal diajukan ini ada pengajuan yang ditolak, ada pengajuan yang diterima. Kan lucu gitu loh. Harusnya kebalik. Pinjol yang mengajukan kepada OJK, tapi ini kebalik gitu loh, OJK mengaju kepada pinjol. Ya. Dan Anda mau ngadu kepada OJK? Ya sama aja enggak. Makanya saya sarankan kepada teman-teman semuanya, kembali ke inisiatif Anda aja. Ya. Kalau Anda sudah tidak mampu lagi bayar pinjol legal, ya sudah. Ya mungkin sebatas itu. Yang penting persiapkan diri Anda. Segala ancaman nggak perlu Anda takuti. Nggak perlu Anda pikirkan mau DC datang ke rumah, mau proses ke jalur hukum, mau lapor polisi. Itu nggak ranah kita. Nggak itu beban kita sebenarnya. Beban kita hari ini cuman ada uang bayarkan, tidak ada uang persetan dengan semua itu. Ya, kayak gitu ketegasan dan lantang yang harus Anda ucapkan dalam diri Anda. Jangan sampai masalah membawa Anda ke lembah kehancuran. Anda akan menyesal nantinya kalau Anda terus-terusan masuk dalam dunia ini dan Anda tidak mau memaksa diri Anda untuk keluar dari zona ini. Ya, karena seperti kan banyak teman-teman yang mengikuti alur ini sehingga sangat sulit untuk keluar. Kenapa seperti itu, Bang? Karena gini, saya menyampaikan kepada Anda, coba tutup komunikasi Anda. Coba cabut kartu Anda, hapus WA Anda. Banyak yang menyatakan saya, Bang, ini nomor buat kerja bagi saya. Oke, saya paham itu. Kalau nomor itu buat kerja bagi Anda, hilangin komplain Anda, hapus mengeluh Anda. Ya. Tapi kalau nomor itu rasanya cuman hilang fungsi di tangan Anda, mendingan tutup. Tapi sayangnya banyak orang yang tidak mau mengikuti itu. Mereka hanya mendengar tapi tidak mau mempraktekkan. Tapi mereka menerima alurnya gitu loh. Berarti mereka sedang menikmati diteror atau ditakut-takuti pinjaman online. Ya. Jadi mungkin bagi saya cuman itu aja yang mau saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya yang saya ucapkan hari ini itu bisa membantu teman-teman semuanya. Terutama yang sudah tidak mampu, yang tidak sanggup lagi. Ya. Yang penting jangan sampai panik, jangan sampai melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri. Ya, kalau untuk sebatas hutang tidak ada yang perlu Anda takuti, ini hanya masalah materi. Ya. Suatu saat Anda mempunyai rezeki yang lebih, silahkan lihat di mana hutang Anda yang tercecer. Tapi saya ingatkan untuk menstop bayar online meskipun Anda ada uang saat ini. Tolong Anda harus wanti-wanti ketika mentransfer dan melakukan pembayaran pinjol melalui virtual account. Ya, sudah banyak yang kena tipu. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Lebih baik haus sesaat daripada hancur selamanya. Dukung terus channel Solusi Hutang MD dengan like, share, dan subscribe. Tetap semangat, merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan, supportan, semangat dari Anda yang menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini. Ya, itu semua berkat supportan, semangat, dorongan semuanya lah dari teman-teman semuanya ya. Tanpa kecuali, pokoknya saya ucapkan terima kasih dan terima kasih. Oke. Hari ini saya mau menyampaikan kepada Anda seandainya satu, Indonesia stop bayar pinjol legal dan ilegal. Ya. Kalau untuk ilegal mungkin pemerintah dari Menko Polhukam pun telah menyampaikan ya. Walaupun sedikit bolak-balik. Ada juga yang diwawancarai di TV One, bayar aja pokoknya. Ya. Ketika Menko untuk
jumpa persnya, dia menyampaikan stop aja segala yang berbau dengan pinjol ilegal, baik itu mencicil, membayar, dan bla bla segala macam. Tapi yang jelas kalau untuk pinjol ilegal kita tinggal menstop bayar, sudah disampaikan oleh pemerintah. Pinjol legal, seandainya satu Indonesia juga stop untuk bayar pinjol legal, tahu nggak Anda apa yang akan terjadi? Ya, tapi sebelumnya silahkan disupport dulu channel ini supaya saya makin semangat lagi. Walaupun saat ini ribuan teroran yang masuk ke email, ke Instagram, nggak ada masalah. Nanti kalau saya sudah mentok konten, baru teroran itu yang saya jadikan konten ya. Tapi hari ini saya masih banyak ide-ide untuk memberikan motivasi dan semangat buat Anda. Silahkan. Dengan like, share, dan subscribe. Tetap semangat, merah putih. Satu, Indonesia stop bayar pinjol legal dan ilegal. Kalau untuk yang ilegal, kita bisa mengikuti patokan dari Menko Polhukam dengan lembaga-lembaga lainnya yang telah berkoordinasi tentang menyelamatkan masyarakat yang terjebak di pinjol ilegal. Pinjol legal, ya, kebayang nggak? Saya aja sedang berandai-andai ini ya, mohon maaf karena selama ini saya paling malas ya dengan kata seandainya. Tapi saya membayangkan jauh ke depannya, seandainya satu Indonesia ini benar-benar ya kita rapatkan barisan semuanya. Walaupun saya tahu tidak mudah menyatukan pola pikir yang cukup beragam dan cukup berbeda, tapi saya masih membayangkan seandainya satu Indonesia ini stop bayar pinjol legal, ya, otomatis akan timbul kekacauan demi kekacauan yang terus kekhawatiran yang terus berasa agak tinggi dari pinjol legal, sehingga pasti mereka akan komplain kepada pemerintah. Dan ketika dia komplain kepada pemerintah, dan pemerintah pun pasti akan melirik ke masyarakat. Kenapa orang-orang semuanya berhenti membayar pinjol legal meskipun itu telah diresmikan oleh otoritas jasa keuangan? Ya. Barulah permasalahan ini bisa terbongkar satu persatu dan bisa diluruskan. Tapi ini entah bisa nyata sekian tahun ke depan atau hanya cerita yang ada di solusi hutang, saya juga nggak tahu ya. Tapi saya memikirkan seandainya semua orang yang terjebak di pinjol legal, mereka sepakat semuanya untuk berhenti tanpa kecuali ya, mereka berhenti. Jangankan berhenti membayar, berhenti aja membayar secara online, ya, bukan berhenti membayar permanen, tidak, secara online saja, ya. Butuh berapa banyak pinjol-pinjol legal ini menyewa debt collector untuk menjemput tagihan satu Indonesia dengan jumlah penduduknya 250 juta lebih jiwa, ya, minimal 30% saya yakin Indonesia telah dikuasai oleh pinjol, ya. Kalau memang sebenarnya kita bisa sependapat, tapi sayangnya masih banyak praktek-praktek yang dilakukan oleh si debitur. Salah satunya membayar diam-diam melalui virtual account. Kemarin saya juga mendapat laporan, dia telah melakukan pembayaran melalui Kodefa, tapi pembayaran dia tidak masuk dan statusnya di situ masih pending. Dia laporkan ke bank yang bersangkutan, kata bank sudah masuk. Siapa yang harus disalahkan? Ya, itu baru satu yang menyampaikan kepada saya. Dan juga ada, bang, saya masih ditagih oleh pinjol. Padahal kemarin saya berbicara dengan DC-nya, DC-nya minta perpanjang, ya, beri aja dulu berapa yang ada, 200, 150, 300. Sudah diberi, tapi kenyataannya masih juga ditagih dan ditelepon. Berarti sudah 2 orang. Ya. Kayak mana kita mau menyatukan barisan? Ya, kan banyak juga itu yang nyuruh, bang, bikin dong bang petisi online, tanda tangan online bahwa kami tidak menyetujui pinjol legal. Kayak mana kita bisa menyatukan hal itu sementara di belakang kita masih banyak dari teman-teman yang lainnya yang kurang sinkron pemikirannya dalam menangkap suatu solusi, yang kurang tepat pemikirannya dalam mencerna suatu ucapan, sehingga masih melakukan
praktek pembayaran online walaupun kena. Itu yang baru ada yang sudah melihat channel saya. Ya. Contoh jumlah subscriber hari ini sekitar 300 ribuan ya, jumlah subscriber saya. Mungkin sekitar 15% dari subscriber saya saat ini masih melakukan praktek pembayaran secara online walaupun kena tipu. Ya. Melakukan perpanjangan secara online walaupun dibodoh-bodohi. Masih ada. Itu yang ada di dalam subscriber saya aja. Ya. Belum tahu saya di luarnya. Karena media saya cuman kecil. Media saya nggak begitu besar kok. Kalau untuk 300 ribuan, kalau dihitung dengan orang yang terjebak di pinjol, ya, dengan jumlah subscriber di Solusi Hutang, itu masih 0, sekian. Ya, belum sampai 1%. Masih 0, sekian gitu loh. Karena jutaan, bahkan udah puluhan. Ya, puluhan juta yang terjebak di pinjol. Tapi masih banyak yang nutup-nutupi dan rela mereka minjam 1 juta bayar 3 juta. Ya. Minjam 2 juta bayar 5 juta. Kayak mana pinjol mau berakhir sementara pinjol masih Anda pupuk diam-diam. Ya. Kayak mana masyarakat yang lainnya bisa tenang sementara masih ada masyarakat yang rela berbagi penghasilan dengan bunga pinjol. Ya. Makanya saya bilang memang sih untuk menstop pinjol se-Indonesia tidak semudah saya mengucapkan. Karena kita harus menyatukan pola pikir yang berbeda. Tapi kalau seandainya benar-benar ya, semua yang terjebak saat ini di pinjol, baik itu legal maupun ilegal, dan benar-benar mereka menghentikan pembayaran online, saya yakin semua pemerintah dan lembaga-lembaga terkait akan melirik ke pinjol legal. Ada apa sebenarnya? Kenapa orang-orang berhenti melakukan tanggung jawab mereka yang jelas-jelas sudah diikat dalam satu perjanjian perdata? Ya, pasti pemerintah akan mencarikan solusi. Wah, ini sudah nggak benar. Berarti masyarakat kita sudah terbebani, masyarakat kita sudah diberatkan dengan bunga, dengan pola tagihan. Baru dari situlah kita mulai membongkar satu persatu. Ya, ini bayangan saya ini. Tapi saya nggak tahu bayangan saya ini. Hari ini saya menyampaikan, nanti komentarnya juga masih sama. Bang, saya tidak mampu bayar, bang. Kayak mana, bang? Masih ada pertanyaan gitu. Bang, nanti DC-nya datang ke rumah, bang. Masih ada gitu. Nanti kalau saya tegasin, bang jangan marah-marah, bang. Saya nggak marah. Ngapain pula saya marah? Saya nggak kenal sama Anda. Saya di sini cuma berbagi pengalaman. Karena Anda ingin mendengar suatu motivasi, dukungan, ataupun cara dari saya sehingga Anda masuk ke sini. Dan cara berbicara saya memang dari awal saya nge-YouTube sampai sekarang tidak ada yang berubah. Saya blak-blakan, ya. Saya apa adanya. Saya tidak perlu settingan, tidak perlu sandiwara, menggunakan bahasa yang bagus, menggunakan etika yang baik. Tidak, saya ini orang desa, saya ini orang kampung. Dan cara saya berbicara ala kehidupan sehari-hari. Ya, bukan ala settingan, ala orang-orang yang begana, yang begini. Saya nggak munafik orangnya. Ya, jadi saya kalau iya, kalau enggak gitu. Makanya saya menyampaikan kepada Anda dengan ketegasan yang saya jalani selama ini. Ya, sedangkan sudah seperti itu pun masih ada orang yang tidak mendengarkan, bayangin gitu loh. Apalagi saya berbicara yang entah sampai kapan nyampe ke ujungnya. Itu makin bingung lagi. Sedangkan saya sudah tegas aja menyampaikan kepada Anda, masih ada yang bertanya, bang tidak mampu bayar pinjol, bagaimana bang? Pada saya membahas tidak mampu bayar pinjol, stop aja. Kan saya bilang kayak gitu. Ada yang bertanya nanti di kolom komentar. Ya, kalau Anda nggak percaya, setelah saya ngucapin ini, Anda lihat kolom komentar. Pasti ada yang bertanya, bang saya nggak mampu bayar pinjol, bang. Pasti ada. Bang saya terjebak, bang, di pinjol ini, bang, pinjam sekian, bayarnya sekian, saya nggak sanggup lagi, bang. Bagaimana tuh, bang? Minta saya solusi, bang. Anda boleh lihat di kolom komentar. Ya, sudah seperti itu saya menyampaikan gitu. Tapi karena ini bagian dari hobi saya, menyalurkan pendapat saya mungkin melalui video dan disambut oleh teman-teman semuanya dengan supportan dan dukungan, sehingga tidak ada kata bosan yang lahir dari hati saya. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang bilang, wah mungkin yang baru-baru nengok ya, tapi kalau yang udah lama, Bang Medi memang kayak gitu. Kalau dulu saya nge-YouTube mungkin apa adanya, baju, entah kayak mana, ya.
Nggak ada, pokoknya nggak ada saya pikirkan gitu loh. Sementara saya aja nge-YouTube sampai detik ini menggunakan smartphone loh, ya. Nggak ada saya dari awal nge-YouTube pakai kamera, mengedit pakai laptop, nggak ada. Saya cuman gunain smartphone, ya. Cuman itu. Jadi saya bukannya nggak peduli juga, ya, bukan. Tapi saya selalu menyampaikan yang penting suara dan pesan saya sampai, ya. Dan gambar saya terlihat jelas oleh Anda, sudah itu aja. Ngapain saya harus gunain kamera yang resolusinya segini, harus edit pakai laptop dengan ruangan yang serba wah, harus begini dengan settingan, nggak penting juga. Karena yang didengarin orang ucapan, bukan layar saya gitu loh, ya. Jadi layar saya di belakang pun mau apapun juga orang nggak peduli gitu kan. Yang mereka butuhkan cuman suara dan pesannya dapat, ya. Jadi kita balik lagi. Jadi kalau memang seandainya saya ini mempunyai media yang besar, ya, sayangnya saya medianya kecil. Subscriber saya baru 300 orang. Ya, 300.000, mohon maaf ya, 300.000. Mungkin kalau dibandingin dengan jumlah pinjol, jumlah orang yang terjebak di pinjol itu masih 0, sekian. Sementara pinjol dia mampu menerapkan iklan di semua YouTuber yang ada di Indonesia. Ya. Sementara saya, kalau saya pasang juga iklan di semua YouTuber yang ada di Indonesia, baik itu YouTuber nomor 1 mau YouTuber nomor 2 di Indonesia ini, saya pasang iklan saya semuanya di situ. Jadi saya butuh biaya berapa itu? Ya. Jadi disitulah kenanya. Makanya saya cuman berharap mudah-mudahan media yang kecil ini mampu menembus ke semua pelosok, walaupun cuman sedikit demi sedikit, tapi suatu saat orang-orang pasti akan terkumpul di sini dan mereka akan berkumpul di sini dan berjumpa dengan Medi Broni di Solusi Hutang, ya. Dan saya berharapnya teman-teman semuanya, kalau memang ini harus diakhiri, coba cerna ucapan saya tadi. Seandainya satu Indonesia kita stop bayar pinjol, kebayang nggak apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi itu adalah lirikan dari beberapa lembaga, baik itu pemerintahan maupun lembaga-lembaga jasa keuangan lainnya. Pasti mereka penasaran dan juga mereka pasti akan berlomba-lomba mencarikan solusinya. Kenapa masyarakat semuanya telah berhenti membayar hutang mereka di yang berbasis digital? Baru di situ kita bisa menyampaikan keluh kesah kita, daripada capek-capek kita masuk ke ruang pengaduan OJK yang akhirnya juga disalahkan juga kita. Dan OJK juga menyampaikan bahwa mereka tidak mengatur segi bunga, ya, dari pinjol. Jadi apapun yang sudah kita setujui itu dianggap sudah sah, kan kampret kalau kayak gitu, ya. Jadi buat teman-teman semuanya, support terus channel Solusi Hutang. Semoga channel ini terus berkembang, bisa memberikan semangat, bisa memberikan motivasi buat Anda semuanya. Dan saya pun juga makin gigih lagi dan tidak bosan-bosan lagi memberikan solusi, motivasi, semangat buat Anda semuanya, ya. Dan support juga channel saya yang satu lagi, Medi Broni. Anda boleh ketik aja itu di kata pencarian, nanti akan diarahkan ke situ dan disupport juga, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Lebih baik haus sesaat daripada hancur selamanya. Dukung terus channel Solusi Hutang MD dengan like, share, dan subscribe. Tetap semangat, merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Ya, buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang, saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, karena dukungan, supportan, semangat dari Anda alhamdulillah menjadikan saya sampai detik ini pun tidak pernah bosan-bosannya memberikan solusi, motivasi, semangat, terutama ya buat mereka yang saat ini mungkin gencar-gencarnya ya, sedang telat bayar, gagal bayar, cara menghadapi ini, cara memulihkan mental. Mudah-mudahan Solusi Hutang hadir untuk yang depan ya, untuk memberikan semangat dan motivasi buat Anda semuanya. Oke, ini karena banyaknya yang bertanya kepada saya di sini ya, banyak yang bertanya kepada saya di sini tentang cara menghadapi DC pinjol ketika via telepon gitu ya. Jadi di sini melihat itu masih banyak dari teman-teman itu yang kayak mana ya,
Padahal saya beberapa hari ini saya selalu bilangin stop bayar pinjol legal gitu ya. Tapi masih banyak dari teman-teman semuanya. Sehingga judulnya hari ini yaitu yang belum bisa stop bayar pinjol legal, ikuti 3 cara ini ketika Anda berkomunikasi dengan debt collector via telepon, khusus debt collector pinjol ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya silahkan diskusi. Dengan like, share, dan subscribe. Tetap semangat. Merah putih. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel Solusi Hutang. Makanya saya ucapkan terima kasih lah ya yang sebesar-besarnya ya. Mungkin walaupun Anda bilangin apaan sih, 7 poin aja. Kemarin juga banyak yang bilangin, saya ada juga ya. Bahkan ada langsung itu komentar yang ada di komunitas, sepertinya debt collector ya. Anda ini ngajarin orang maling terus. Maling kayak mana gitu loh ya. Tapi biarin aja, itu nggak ada masalah. Jadi gini, menghadapi debt collector pinjol ya via telepon ya gitu ya. Jadi bagi teman-teman semuanya yang tidak mau juga menstop membayar pinjol, tapi dia malah menikmati teroran DC, meskipun dia sering komplain kepada saya, bang kenapa saya ditelepon, kayak mana cara menghadapinya via telepon bang. Oke, ini ada 3 rangkuman yang saya ambil ketika Anda menghadapi DC pinjol legal atau ilegal pun via telepon ya. Ini via telepon, teman-teman boleh simain semuanya. Yang paling pertama itu, ini juga sering ya terjadi dari teman-teman semuanya. Ketika angkat telepon, jangan langsung kita membuka pembicaraan misalnya, wah saya nggak ada duit, ini pokoknya nanti saya lapor OJK ini. Jangan langsung dulu ya. Yang paling pertama itu kita di sini, saya rangkumin di sini, harus saya munculin atau enggak ya? Atau saya munculin aja ya? Itu ikuti pembicaraannya dulu, jangan disanggah ataupun kita batasi dulu ucapan dari debt collectornya. Istilahnya belum DC-nya sampai ke ujung, kita malah, wah Anda kalau kayak gini Anda ilegal ini, cara penagihannya begini segala macam ya. Yang paling pertama ketika kita berkomunikasi, jangan terlalu cepat mematahkan ucapan DC ya. Kenapa? Karena hal itu juga tidak mempan bagi mereka. Mereka ini persuruh loh. Mereka disuruh, mereka diarahkan, diperintahkan, diberikan data Anda untuk menelpon, menjelaskan ya. Itu yang paling pertama. Tapi kalau walaupun mereka cara menjelaskannya mereka tidak pandai ya, karena keterbatasan dari pendidikan mereka, mungkin pendidikan dia minim ya, atau mungkin bukan masalah pendidikan aja, mungkin otak DC-nya juga minim mungkin ya. Jadi sehingga bahasa yang keluar itu kebanyakan sampah semuanya. Itu, tapi kita harus ikuti pembicaraan mereka dulu. Ya, kemana nih arah dari pembicaraan dia? Kalau misalnya Anda berkomunikasi dengan DC-nya via telepon, jangan terlalu cepat kita menghentikan pembicaraan mereka atau membuat mereka itu terdiam gitu loh. Jangan terlalu cepat ya, nanti Anda malah dicaci maki loh, digas. Habis itu yang kedua, ini juga sering terjadi dari teman-teman semuanya, berdebat terlalu panjang dengan kualitas tinggi ya. Misalnya berdebat terlalu panjang dengan kualitas tinggi ini, contoh Anda berdebat dengan DC, habis itu ini sama-sama ini, si debitur selaku peminjam, si DC selaku kreditur yang memberikan pinjaman. Mereka berdebat ini ya. Si DC ini ya, dia berdebat, oke, dia dari konsep hukum misalnya gitu. Konsep hukumnya mereka menggunakan pasal misalnya 12 sekian lah atau 14 sekian pasal perdata. Mereka itu sudah ada layar besar di depan mereka, mereka tinggal baca ya. Dan kita mengajukan juga argumentasi kita kepada DC ini dengan misalnya undang-undang ITE berdasarkan POJK ini segala macam. Kalau saya rasa jangan. Kenapa hal itu tidak harus dilakukan bang? Karena kita melihat lawan bicara kita ini siapa gitu loh. Dan kita harus tahu DC ini mereka tingkat paling bawah di satu perusahaan pembiayaan ini. Debt collector ini tingkat paling bawah loh. Jadi kalau Anda berdebat dengan kualitas tinggi, ini nggak akan nyambung ya. Karena yang mereka tahu cuman telepon orang ini, ambil tagihan kayak manapun caranya ya. Tidak ada mereka diberikan, kalau misalnya orang minta solusi ini nggak akan ada. Makanya saya selalu menyampaikan ke teman-teman semuanya, jangan berdebat dengan kualitas tinggi dengan DC-nya. Nggak apa-apa kita menurunin level kita, meskipun kita tahu DC ini
sudah bodoh ini, sudah ngawur ini kemana-mana gitu loh. Jadi kita juga nggak usah ngikutin alur itu, kita iya-iyain aja. Ya, saya juga sempat itu berdebat dengan DC beberapa contoh yang saya apain. Saya tidak mau menunjukkan kualitas yang tinggi. Apalagi kita menggunakan bahasa yang canggih. Contoh, misalnya DC, Anda kalau tidak juga membayar ini, kami bisa tuntut Anda dengan pasal 372 dan 378. Kita berikan ya kan pertanyaan, coba Anda kembangkan tentang pasal 372 dan 378. DC tidak akan sanggup itu. Ya, karena dia hanya bisa melakukan penekanan. Mereka tidak akan bisa lagi mencarikan jalan keluar kalau kita debatnya terlalu tinggi. Ya, paham ya sampai di situ ya. Makanya jangan berdebat dengan kualitas tinggi dengan debt collector karena bukan level Anda sebenarnya. Terutama kita yang si debetur, walaupun kita ini wah tahu ini ucapannya ngawur ini, pasti kalau kita bilangin ini pasti mereka terdiam ini, tapi nggak ada fungsinya juga. Ya, lebih baik kita kelihatan bodoh atau pura-pura bodoh untuk mengikuti alur mereka. Ya, iya-iyain aja. Iya. Nanti kalau ada duit saya bayar lah. Sesegera mungkin. Itu aja kalau Anda bilang nanti ada duit saya bayar, itu aja udah kesal dia itu. Ya, apalagi Anda harus berdebat dengan kualitas tinggi ini segala macam. Nanti yang sakit hati diri kita juga. Ya, itu buat yang kedua. Yang ketiga di sini juga sering saya lihat di situ yaitu banyaknya orang menjadi orang hebat ketika berdebat dengan DC. Jadi ini hampir sama dengan poin yang kedua gitu loh. Kenapa jadi orang hebat? Belum juga apa-apa, Anda sudah membaca Undang-Undang ITE. Memang Undang-Undang ITE itu ada. Ya, memang Undang-Undang ITE itu benaran ada. Atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada, untuk perlindungan data pribadi itu ada. Memang ada semua undang-undang itu. Tapi kita harus membahas suatu undang-undang itu dengan orang yang tepat. Kalau dengan DC tidak akan pernah mempan, ya. Kenapa mereka si DC itu terlalu berani kepada Anda? Pertama, Anda tidak tahu siapa orangnya. Yang kedua, Anda tidak tahu keberadaan DC-nya. Ya. Yang ketiga, mereka ini sudah jelas orang-orang yang tidak mempunyai kualitas yang tinggi. Dan ketika kita berargumentasi, misalnya ada DC yang mengancam atau menekan kita atau memaksa kita untuk membayar, habis itu Anda kalau seperti ini bisa saya tuntut ini dengan Undang-Undang ITE. Sebenarnya kata-kata itu tidak perlu kita ucapkan kalau sama DC. Kenapa? Karena itu nggak akan mempan dan justru akan berbalik lagi kepada kita. DC akan makin garang dan mencaci maki kita. Jadi makanya ketika kita berkomunikasi dengan DC, nggak apa-apa kita pura-pura bodoh dan pura-pura nggak mengerti sama sekali, nanti dia akan bosan sendiri. Ya, lagian DC ngomongin pasal, ngomongin konsep hukum juga bukan ranah mereka. Tugas mereka cuma jemput tagihan, ambil tagihan. Ya, dan teman-teman juga seperti itu, bayar tagihan, nggak perlu kita baca Undang-Undang ITE lah, inilah, itulah, nggak ada gitu loh. Ya, ukurannya bukan kepada orang yang tepat kita membacakan hal seperti itu. Kalau kita argumen dengan DC tentang Undang-Undang ITE, mana mempan, orangnya kita nggak tahu keberadaannya di mana, ya, cuma nama aplikasinya. Dan sulit ketika kita komplain ke perusahaannya, walaupun kita tahu di mana kantor perusahaannya, kita tidak tahu orangnya, sulit, ya. Makanya saya bilangin, daripada buang-buang energi, Anda berbicara dengan kualitas tinggi, habis itu menjadi orang hebat dengan argumentasi yang mantap lah gitu ya. Saya pun oke mengerti itu, walaupun Anda paham ya cara berdebat itu kayak mana dengan kualitas tinggi. Tapi berdebat dengan kualitas tinggi dengan argumentasi yang berkualitas tidak akan mempan kepada DC. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan DC itu, gak apa-apa kita pura-pura bodoh atau kelihatan bodoh, walaupun yang sebenarnya kita sedang membodoh-bodohi si debt collectornya. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Dan ini bonusnya buat Anda semuanya jika terlalu repot. Ya, jika terlalu repot, karena judulnya di awal tadi, yang masih belum juga bisa untuk stop bayar pinjol legal. Jika Anda ini terlalu repot daripada capek-capek berkomunikasi, mendingan cabut kartu, hapus WA, reset HP ke setelan pabrik. Selesai. Ya. Salah nggak bang? Saya sering bilang kok di video, Anda boleh cek lagi. Tidak ada yang salah dengan mungkin dari saya sih, kalau ala sehari-hari yang sudah saya praktekin mungkin kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya juga paham dan bisa mengerti. Kalau kita berkomunikasi dengan DC, intinya kita tidak perlu menjadi orang pintar, lebih baik pura-pura bodoh gitu loh, daripada panjang lebar. Karena komunikasi dengan DC itu tidak ada solusi sama sekali. Ya, justru otak makin kacau gitu loh. Semakin kita keluarin argumentasi kita semakin caci maki, semakin panik. Ini nggak usah aja gitu ya. Ya,
Jadi semoga aja 3 hal tadi itu bisa membantu teman-teman semuanya. Yang bisa silahkan dipraktekkan, yang nggak bisa ambil aja bonusnya, cabut kartu, hapus WA, reset aplikasi dalam pabrik ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Lebih baik mau usaha daripada hancur selamanya. Dukung terus channel Solusi Hutang MD dengan like, share, dan subscribe. Tetap semangat, merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, karena supportan dan dukungan Anda luar biasa banget ya, menjadikan Solusi Utang selalu berkembang sampai detik ini. Itu berkat dari supportan, dukungan, semangat dari teman-teman semuanya yang selalu memberikan dukungan penuh lah ya untuk perkembangan Solusi Utang. Oke, jadi mengingat kemarin ya kita sudah 3 video ya. Pertama penggerebekan di Jakarta Barat, habis itu di Tangerang, habis itu di Sleman, Yogyakarta, dan hari ini ada lagi di Kalbar ya, atau Kalimantan Barat ya, yang juga digrebek di situ oleh pihak kepolisian. Juga ditemukan 14 aplikasi pinjol ilegal, dan bagaimana nanti kronologisnya dan apa saja sih nama-nama aplikasinya. Teman-teman semuanya simain video ini sampai habis, dan setelah Anda tahu nama aplikasinya, stop membayar dan jangan hiraukan lagi ya, karena saya juga yakin kemarin juga ada yang di daerah Jakarta Barat Anda sudah catat stop bayar, yang di daerah Yogyakarta itu juga Anda harus stop membayar. Kita harus mengambil inisiatif cepat, jangan sampai ada lagi pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi yang seperti ini ya. Jadi sebelumnya Dengan like, share, dan subscribe. Tetap semangat, merah putih. yang sudah mau mensupport dan menyempatkan waktunya untuk selalu hadir di Solusi Utang, menyimak beberapa informasi yang disajikan dalam video ini ya. Oke, ini ada yang di daerah Kalimantan Barat seperti yang saya sampaikan. Nanti juga ada nama-nama aplikasinya, saya juga akan munculkan di layar, dan teman-teman semuanya boleh dicatat, dan ingat setelah Anda catat jangan dibayar lagi ya. Ini kita bacain beritanya dulu, saya ambil dari Detik New ya. Polisi grebek kantor pinjol sumber rezeki di digital di Kalbar. Saya ingat ini sumber rezeki ini saya ingat ya. Saya ingat itu waktu bermain dengan Kompas. Masih ingat ya, bermain dengan Kompas. Itu sumber rezeki dan sumber harapan. Ya, gila kan. Dananya dari KSP2 itu. Ini Pontianak. Direktorat Reskrimum Polda Kalimantan Barat menggerebek kantor pinjaman online pinjol PT Sumber Rezeki Digital SRD yang bermarkas di Jalan Veteran Gang Syukur 1 Pontianak. Di lokasi tersebut polisi mengamankan 14 orang karyawan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar Kombes Lufi Sulistiawan mengatakan penggerebekan perusahaan pinjaman online ini menindaklanjuti keresahan masyarakat. Masyarakat merasa diancam keselamatannya karena ditagih terus-menerus oleh pinjol. Kami menerima laporan dari masyarakat adanya sebuah rumah yang diduga digunakan sebagai kantor pinjaman online yang mengancam keselamatan dan merugikan masyarakat, ujar Lupti dalam keterangan kepada Detikcom Sabtu 16 Oktober 2021. Penggerebekan yang dilakukan pada Sabtu pagi saat menggerebek, petugas mendapati 14 karyawan yang sedang melakukan aktivitas. Jadi hampir sama ya dengan yang di Jakarta Barat, dengan di Tangerang, dan dengan juga di Jogja. Semuanya karyawan kedapatan sedang melakukan aktivitas mereka ya.
Mereka sebagian besar bertugas menjadi operator sekaligus debt collector. Berarti operatornya dan debt collectornya, berarti satu orang dua fungsi ini ya. Ucap Luti. Para karyawan pinjol itu kemudian digiring ke Mapolda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sejumlah barang bukti turut disita polisi, diantaranya 22 unit laptop, 18 unit handphone, dan 9 unit CPU komputer, dan 7 buah SIM card, dan 3 buah modem, dan dokumen-dokumen terkait pinjaman online tersebut. Para karyawan kami bawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut, termasuk akan kami dalami pendanaan. Luti menambah kantor tersebut bertugas melakukan penagihan hutang dari 14 aplikasi pinjol. Berarti kantor itu juga bertugas menagih hutang dari 14 aplikasi pinjol yang juga bekerja sama di dalam itu berarti ya. Lupi mengatakan 14 pinjol itu ilegal. Berdasarkan pemeriksaan perusahaan pinjaman online itu memiliki 14 aplikasi yang tidak terdaftar di OJK. Lebih lanjut, Lupi mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur oleh tawaran pinjol. Mantap ini ya. Mantap satu kutipan ini. Lebih lanjut, Lupi mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur tawaran pinjol. Dia cuma nyebutin tawaran pinjol loh, bukan tawaran pinjol legal atau ilegal ya. Tapi dia disebut sini, lebih lanjut Lupi mengimbau masyarakat tidak mudah tergiur oleh tawaran pinjol. Ini pinjol loh, dia nggak ada titik komanya sama sekali. Berarti yang di legal juga nggak harus ya. Saya pun juga mengimbau kalau bisa jangan digunakan yang legal-legal itu. Jangan mudah tergiur dengan tawaran fintech ini. Awalnya mereka menawarkan penawaran yang bagus-bagus, tapi kemudian menjerat nasabah, tegasnya. Jadi kayak gitu ya, kurang lebih ya. Jadi saya suka ini satu perkataan ini. Dia menghimbau masyarakat kalau bisa jangan menggunakan pinjol. Ya, awalnya memang bagus-bagus, cuman ending akhirnya gak ada yang bagus satupun gitu loh. Kebayang nggak itu? Ya? Nama aplikasinya juga di sini ada ya. Nanti juga kita beri keterangan. Tapi saya lanjutin dulu untuk menyudahi membaca ini, biar Anda semuanya juga paham. Dan untuk nama aplikasinya sudah saya munculkan di layar ya. Berikut daftar 14 aplikasi pinjol PT Sumber Rezeki Digital. Yang paling pertama itu Modal Gemilang ya. Ini mereknya JKT ini. Yang kedua itu Pinjaman Sukses. Yang ketiga Dana-Dana, yang keempat Pundi Untung, yang kelima Pundi Impian, yang keenam Rupiah Tren, yang ketujuh Putih Maju, kedelapan Uang Karib, 9 Fulus Terbaik, 11 Usaha Rupiah, ke-9 Usaha Rupiah, ke-10 Tunai Plus, ke-11 Saku Pinjaman, 12 Modal Penting, Dana Masyarakat ya. Jadi itu nama aplikasinya, teman-teman semuanya boleh catat. Dan kalau bisa ya setelah itu jangan dibayar lagi, itu simain baik-baik. Dan juga itu berarti kemarin juga ada total 24 aplikasi ya, 24 aplikasi yang di Jogja, 13 aplikasi yang di Jakarta Barat, dengan Tangerang 13, 24 berarti 37 tambah 14 berarti 51 aplikasi. Anda silahkan catat dan nggak usah Anda bayar lagi, biarkan dulu penyidikan dan proses berjalan ya. Dan untuk teman-teman juga saya imbau juga ya, kalau bisa ini ya, di sini juga sudah diterangkan oleh Kapolda Jabar Kalbar ya, mohon maaf ya. Di sini juga sudah dijelaskan kalau bisa masyarakat jangan sampai tergiur dengan pinjaman pinjol. Dan saya pun juga seperti itu. Kalau bisa mengingat dan menimbang, modusnya bukan berada pada pinjol ilegal, tapi modusnya juga lebih banyak terjadi pada pinjol legal. Jadi teman-teman semuanya jangan juga tergiur gara-gara himbauan OJK gunakan pinjol yang telah terdaftar, jangan juga sampai ya. Karena banyak beberapa kasus dikirimin Anda dana sekian, dipotong sekian dengan uang administrasi, dipotong lagi dengan uang pinjaman, dan habis itu Anda disuruh membayar dengan bunga 100%. Ya, saya yakin Anda tidak akan mampu, tapi karena ketika Anda melakukan peminjaman,
proses pemikiran Anda mungkin tidak terlalu berjalan jauh sehingga Anda nekat mengambil hal seperti itu. Ya. Dan satu hal lagi juga saya sampaikan kepada Bapak kepolisian juga ya. Saya pertama ngucapin terima kasih juga karena kinerjanya yang cukup luar biasa ya untuk menumpas pinjol-pinjol ilegal yang ada di Indonesia. Tapi penyakit ini sumbernya ada di yang legal ya. Yang ilegal mungkin sudah bonus di balik itu semuanya, tapi penyakitnya ini ada dari dalam ya. Sama kayak pemerintah mengatasi COVID-19 kalau menurut saya ya, ini analisa saya. Orang yang sakit diobati ya, tapi untuk pencegahannya pemerintah melakukan ada physical distancing atau jaga jarak, cuci tangan, pakai masker dan ini segala macam ya. Oke, dari yang ilegal penyakitnya, oke, ini sudah ditumpaskan oleh pihak kepolisian bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi dan bekerja sama dengan pemerintah. Tapi pencegahannya untuk penularannya ada di pinjol yang berada di OJK. Coba diselidiki pinjol itu dan coba dilihat mekanismenya satu persatu. Kalau misalnya yang ada di OJK itu penuh dengan settingan, cari debetur-debetur yang pernah meminjam di aplikasi itu dan tanya dan minta keterangan mereka satu persatu supaya pihak terngiang dengan ucapan presiden itu, selain penagihan yang menekan, bunga yang mencekik. Cek yang ada di OJK itu bunganya nyaris semuanya mencekik ya. Bahkan sampai sekarang ada yang gila-gila yang setiap hari iklannya ada di YouTube, setiap hari iklannya ada di Facebook, setiap hari iklannya ada di mana-mana ya. Itu lebih gila bunganya dan lebih gila cara penagihannya. Dan saya yakin ada 3 pinjol yang berada di OJK itu dengan 1 PT dalam penagihan. Ya, jadi saya memohon kepada Bapak Polisi, setelah urusan ilegal ini selesai, coba secara terselubung, sesenyap mungkin, coba selidiki pinjol-pinjol yang ada di Otoritas Jasa Keuangan supaya lebih paham. Ya, karena kalau dibuka data secara transparan di kantor itu, ini di kantor itu ya, itu semuanya data yang penuh dengan settingan. Tapi kalau Bapak Polisi pengen tahu buktinya yang lebih valid, cari masyarakat yang pernah menggunakan aplikasi pinjol itu dan tanyakan satu persatu bagaimana segi bunganya, bagaimana pola penagihannya, di situ akan terbongkar semuanya. Ya, walaupun saya juga masih terucap ketika OJK menyampaikan bahwa tidak mungkin pinjol untuk dihapus karena pinjol adalah sarana yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya yakin pinjol tidak bermanfaat bagi masyarakat, tapi pinjol bermanfaat bagi orang-orang yang memanfaatkannya. Ya, mungkin sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Lebih baik haus sesaat daripada hancur selamanya. Dukung terus channel Solusi Utang MD dengan like, share, dan subscribe. Tetap semangat, merah putih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel. Ya, buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang, saya ucapkan ribuan terima kasih karena dukungan dan supportan Anda alhamdulillah menjadikan channel ini terus berkembang dan pastinya bisa memberikan solusi, semangat dan motivasi buat Anda semuanya, terutama yang saat ini benar-benar sudah mentok, sudah kehabisan akal, kayak mana lagi ya menghadapi pinjaman online yang terus-menerus melakukan peneroran, yang terus-menerus melakukan penekanan, dan mudah-mudahan Solusi Utang bisa hadir untuk memulihkan kembali mental Anda yang baru gagal bayar ya. Oke, jadi ini seperti video yang kita update kemarin itu tentang penggerebekan yang terjadi di Yogyakarta ya, yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Dan di sini saya mau menyampaikan nama aplikasinya. Dan teman-teman semuanya di situ tolong catat baik-baik, nanti saya sampaikan nama aplikasinya. Di sini ada 23 aplikasi dan total dioperasikan oleh 89 orang. Ya, dan teman-teman siapkan bukunya dan catat, nanti kita juga akan memberikan
masukan, komentar buat Otoritas Jasa Keuangan, buat Satgas Waspada Investasi, buat Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau AFPI ya, tapi silahkan. Ya, buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport, mendukung selalu channel Solusi Utang, saya ucapkan ribuan terima kasih. Semangat dari Anda, saya masih semangat ya sampai detik ini. Oke, ini saya munculkan cuman berita mana sih yang lagi saya bacakan. Anda boleh lihat di sebelah saya. Ini nama puluhan pinjol ilegal yang digrebek Polda Jabar. Kita bacain dulu beritanya. Habis itu saya mau memberikan tanggapan. Saya tahu bahwa yang Anda butuhkan adalah masukan bagaimana Anda harus bersikap. Tapi kita bacakan dulu. Ini Bandung, Polda Jawa Barat menggerebek kantor pinjaman online pinjol ilegal Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Ada sebanyak 23 nama aplikasi pinjol yang dioperasikan oleh 89 orang yang telah diamankan. Jumlah nasabahnya secara keseluruhan belum dapat kami tentukan karena baru satu korban yang kami minta keterangan dan korban itu merupakan dari kelompok ini. Kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat AKBP Roland Ronaldi Jumat. Dengan diungkapnya praktik pinjol ilegal itu, Roland berharap masyarakat merasa menjadi korban dari nama aplikasi pinjol itu dapat melapor ke Kapolda Jawa Barat guna melengkapi petunjuk penyelidikan. Ya, ingat teman-teman, nanti boleh catat nama aplikasi yang mau saya sebutkan. Anda yang berada di Jawa Barat, ya, Provinsi Jawa Barat, boleh melapor ke Kapolda. Supaya apa? Supaya menambah bukti yang lebih valid. Silahkan berkoordinasi dengan Polda Jabar untuk nanti kami bisa lihat kembali apakah dari nasabah yang merasa terancam ini pelakunya yang sekarang sudah kami amankan. Berikut nama aplikasi pinjol ilegal yang diungkap Polda Jabar. Ingat ya, ini dicatat. Habis itu kalau Anda berada di seputaran Jawa Barat, Anda boleh datang ke Polda Jabar. Kalau di luar daerah, Anda minta kayak mana kita bisa berkomunikasi via telepon atau via Zoom atau kayak mana untuk memberikan bukti-bukti ke Kapolda atau ke kepolisian supaya bisa menindaklanjuti kasus ini. Pinjol yang pertama itu Walin. Ya, saya ingat Walin ini sudah sering masuk dalam daftar blokir Satgas Waspada Investasi. Ya. Jadi SWI yang bangga-bangganya setiap saat kami telah memblokir 3.000 lebih pinjol, kenyataannya ini masih ada. Habis itu tunai cepat. Habis itu dana tercepat, pinjam uang, kantong uang, sumber dana, wadah pinjaman, saku 88. Anda kalau nggak jelas lihat di sebelah saya ya. Pahlawan pinjaman, pinjam teman, kredit kita, bos duit, Monigim ya mungkin ya. Monigen atau Monigim. Dokuku, daily credit, tarik tunai, uang instan, tunai gesit, kapten pinjam, dana harapan, duit langit, koin zone, dan saku uang. Ya. Jadi itu 23 aplikasi pinjol ilegal yang saat ini sedang berada di Kapolda Jawa Barat. Dan totalnya 89 orang telah diamankan. Dan sekarang Polda Jawa Barat bagi semua masyarakat ya ataupun teman-teman yang menjadi subscriber saya saat ini, Anda berdomisili di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau Anda bisa sampai ke Kapolda Jawa Barat dan Anda terjebak di 23 aplikasi yang saya sampaikan tadi, tolong bantu pihak kepolisian untuk melengkapi bukti-bukti yang valid supaya bisa memproses para dari orang-orang pinjol tadi ke
ke ranah hukum gitu ya, supaya pihak polisi mempunyai bukti-bukti yang valid untuk memproses orang ini. Jadi dari teman-teman semuanya, kalau Anda terjebak di 23 aplikasi yang digrebek kemarin itu di daerah istimewa Yogyakarta atau di kampung kecilnya apa namanya, Sleman ya. Di Sleman saya juga kurang tahu sih ya daerahnya seperti apa. Yang jelas kalau Anda tahu silahkan melapor ke Kapolda Jawa Barat supaya kepolisian bisa memproses segera ya. Oke. Jadi dengan adanya penggerebekan yang terjadi di 3 tempat. Yang pertama itu di Jakarta Barat, yang kedua itu di daerah Tangerang ya. Yang ketiga di daerah Yogyakarta. Dan dengar-dengar juga ada lagi penggerebekan terjadi di daerah Kalimantan. Saya juga mendapatkan dari tim saya tadi malam, Bang, juga ada satu lagi Bang di daerah Kalimantan. Saya juga oke, nanti saya coba gitu loh. Saya lihat dulu bagaimana dari subscriber saya, apakah mereka masih membutuhkan informasi tentang penggerebekan yang terjadi atau sudah mulai bosan gitu loh. Ya, kalau mereka sudah mulai bosan ya kemungkinan saya tidak akan memasukkan video tentang penggerebekan lagi. Saya akan membahas tentang tindakan OJK yang tidak mau menghapus pinjol karena OJK bersikeras bahwa pinjol bermanfaat. Ayo, siapa yang sudah membaca beritanya atau melihat videonya langsung ketika ada rapat antara OJK dan pemerintah di kepresidenan ya. Oke, kita balik ke topik ini. Kenapa saya bilangin begitu bangganya Satgas Waspada Investasi telah memblokir sekian ribu pinjol ilegal ya. Tapi hari ini fakta membuktikan masih banyak pinjol ilegal yang beroperasi di tanah air Indonesia. Bahkan itu adalah pinjol yang telah masuk daftar blokir dari SWI. Yang jadi pertanyaan saya, SWI memblokir ini, blokirnya ini tujuannya buat apa gitu loh ya? Atau hanya sebatas menandakan bahwa pinjol ini tidak masuk dalam OJK, atau benar-benar misalnya diblokir ini masyarakat tidak perlu bayar lagi atau mereka sudah hilang tuntas. Kayak mana ini ceritanya gitu loh. Karena selama ini Satgas Waspada Investasi selalu dengan bangganya kami telah memblokir sekian ribu pinjol. Kenyataan masih beroperasi. Berarti pemblokiran Anda tidak mempan dong. Pemblokiran Anda hanya ada dalam berita. Ya, nggak ada bermanfaat bagi masyarakat. Kecuali misalnya semua pinjol yang telah diblokir Satgas Waspada Investasi, masyarakat jangan bayar lagi. Itu baru jelas. Ya. Dan satu hal lagi juga, saya juga mau mengingatkan kepada otoritas jasa keuangan, kembali lagi kita ke pidato presiden yang disampaikan presiden itu ya, bukan pinjol legal atau ilegalnya, tapi pinjol yang bunganya mencekik masyarakat. OJK tolong dong dibuka lembaran lagi untuk pinjol yang telah Anda keluarkan izinnya. Itu sebenarnya bunganya sudah kecil banget atau sudah besar banget gitu loh ya. Karena saya tahu ini selama ini orang banyak melapor kepada OJK. OJK menyampaikan bahwa soal bunga pinjol bukan kewenangan dari otoritas jasa keuangan, tapi tolong diselesaikan secara internal ya. Mudah-mudahan dari OJK bisa mempertimbangkan dari pidato presiden itu, bahwa Bapak Presiden tidak menyampaikan bahwa ini pinjol ilegal atau pinjol legal, tapi yang beliau permasalahkan adalah penagihan yang menekan, bunga yang mencekik. Dan itu saya temukan banyak terjadi di legal ataupun terdaftar di otoritas jasa keuangan. Dan untuk teman-teman semuanya yang saat ini masih terjebak di pinjaman online, Anda merasa kesulitan, Anda merasa sudah tidak punya uang lagi, matikan aja handphone Anda. Kapan perlu cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelah pabrik. Fokus menata hidup Anda ke depannya ya. Kalau duit Anda nggak ada, nggak usah terlalu dipaksakan untuk berpikir. Tetap aja Anda berusaha minimal bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda, itu yang paling terpenting dulu ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.